dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman Syafikers yang udah join lagi di Invest Sharing kita malam ini. Kalau kemarin alhamdulillah kita sudah Invest Sharing juga bersama Ustadz Hamdi Al-Bakri hafizahullah yang kita membahas tentang investasi akhirat. Nah, kali ini kita akan ditemani juga salah satu bisa dibilang pakar branding lah. Bro Deriansyah hafizahullah, beliau lagi ke toilet, nanti insya Allah beliau gabung, sudah ada di lokasi. Dan terima kasih buat teman-teman Syafikers semua yang udah gabung. Sebelum dimulai, mungkin perkenalan diri juga, saya Wira sebagai digital marketing di Syafik. Insya Allah pada Invest Sharing kali ini, tema yang akan diangkat adalah mengembangkan omset bisnis dengan branding yang tepat. Dan nanti akan disampaikan oleh Bro Dery mengenai gimana sih cara branding yang tepat. Dan buat teman-teman Syafikers semua yang pernah ikut workshop atau ya pelatihan dari Bro Dery, bakal banyak daging yang akan dilempar ke forum. Jadi siapkan catatan, pastikan nanti diperhatikan dari awal sampai akhir, karena di akhir kita juga ada, insya Allah akan ada bagi-bagi hadiah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau share sedikit tentang tata tertib Invest Sharing kita malam hari ini. Oke. Jadi sedikit tata tertib untuk malam hari ini adalah, pertama karena kita menuntut ilmu, jadi pastikan kita niatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua, perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dengan ahli ilmu. Mungkin di sini kita berinteraksi dengan narasumbernya, yaitu Bro Dery dan sesama peserta yang lain. Jadi diharapkan bisa saling menjaga adab-adabnya. Kemudian yang ketiga, selama mengikuti kegiatan, peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang terdaftar pada aplikasi Syafik di Zoom meeting kali ini. Kemudian yang keempat, tanya jawab akan dilakukan melalui chat atau komentar untuk menghemat waktu, kecuali dibutuhkan penjelasan lebih detail. Kemudian yang kelima, harap voice di mute selama kegiatan berlangsung, kecuali sesi tanya jawab atau diskusi yang diperbolehkan oleh pemateri atau moderator. Kemudian layanan live chat dapat digunakan pada sesi kuis dengan cara raise hand dan nanti akan ditunjuk oleh hostnya. Kemudian khusus peserta akhwat diharapkan untuk mematikan video selama kegiatan berlangsung. Dan di kolom chat harap untuk tidak menggunakan kata-kata yang berbau sara, pornografi selama diskusi dan live chat. Admin Syafik berhak untuk melakukan tindakan yang diperlukan apabila diduga ada hal yang tidak pantas baik melalui perkataan, teks, tulisan atau tindakan lainnya. Harapannya tata tertib ini bisa diikuti dan insya Allah pada Invest Sharing malam ini kita akan lebih santai karena Bro Dery juga bisa dibilang orangnya asik gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah tegang-tegang, mungkin nanti saya dan Bro Dery bisa sedikit diskusi, tapi kalau Bro Dery ada hal yang perlu disampaikan lebih banyak, insya Allah kita persilakan beliau untuk menyampaikan itu. Bro Dery masih di toilet ya? Kalau masih di toilet, siap, aman. Aman ya? Iya, siap. Oke, Bro, sedikit lagi Bro. Jadi nanti insya Allah di akhir kegiatan, selain setelah tanya jawab, kemudian kita ada kuis, kita juga ada sedikit form, ada form yang minta tolong dari teman-teman Syafikers isi malam ini buat semua improvisasi kami. Jadi nanti di Invest Sharing selanjutnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi minta tolong banget untuk formnya diisi. Oke, itu aja. Dan kegiatan Invest Sharing kita selama 3 hari juga didukung oleh Drobanian Iza dan Bird. Nanti salah satu hadiah juga dari Bird Muslim Outwear seperti itu. Dan kepada Bro Dery dipersilakan Bro. Tapi kita santai aja Bro. Nanti misalnya kita mau ngobrol-ngobrol, monggo silakan. Wah, udah siap nih dengan studionya. Kepada Bro Dery saya persilakan. Wassalamualaikum. Oke, bismillah. Syukran Bro. Jazakallah khair teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Oke, kita coba untuk santai sejenak. Benar tadi kata Wira. Coba di sini ada penonton kasih solusi, gue kasih gocap yang ada nonton. Nggak, ini serius nih, ini gue serius. Gue nggak main-main di sini nih. Masa gue main-main? Ada nggak penonton kasih solusi di sini? Oke, gocap untuk 5 orang pertama. Nggak, serius. 5 orang.
Baru mulai, udah hadiah aja. Satu, ini pokoknya yang menilai di sini antara lu sama Allah ya. Jadi lu mau bohong mau enggak, gue nggak ada urusan. Yang penting gue bagi-bagi. Pertama, gocap kali 5 berarti 250.000. Satu, Fikri gocap. Ramadan Indra Putra gocap. Atifah Hanani gocap. Catat Wira. Udah 3 orang doang. Sepi amat menonton gue. Padahal baru kemarin dapat silver play button loh. Insya Allah. Masya Allah karena Allah bismillah. 1, 2, 3, 4, 5 mentok di Zaki ke bawahnya udah. Nggak dapat kan gue bilang 5 orang pertama dulu. Oke, catat ya bro. 50, 50, 50, 50, 50. Gocap. Ntar, tenang. Tengah-tengah ntar ada lagi. Oke, mohon maaf buat Abu Khairi, Akif, dan seterusnya ya. Oke, siap. Kita mulai. Materinya luar biasa ya. Tentunya makasih juga buat Syafiq. Sampai ini juga masih dipercayain ya. Terkait dalam hal brand dan Beard ya. Gitu. Dan juga kepada guru kita, Hafizahumullah, yaitu Ustadz Hamdi Al-Bakri. Dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Kita akan bahas ya. Ini share konten berarti ya bro. Share screen ya, izin ya. Oke, siap. Masuk? Masuk ya, oke. Menarik temanya. Tapi yang mau dititik beratkan teman-teman semua di sini, mungkin mudah-mudahan di sini teman-teman masuk ya. Gue coba mensederhanakan kalimat-kalimat gue. Jangan dulu mulai bisnis sebelum tahu 3 rahasia ini. Di depannya begitu tuh. Simak baik-baik, jangan nyender, ntar ngantuk. Siapin kopi. Nah ini serius, lu nyender lewat nih. Karena materi gue tuh materi-materi berat nih, Masya Allah, tabarakallah nih. Nggak. Materi-materinya luar biasa, insya Allah. Oke, semua karena Allah. Oke, jangan dulu mulai bisnis sebelum tahu 3 rahasia ini. Apa sih maksudnya? Hubungannya bagaimana cara kita nempelin merek, arahnya bikin kita nih punya produk, lalu produk kita ini dibutuhin sama konsumen. Itu yang namanya marketing. Terus yang ketiga adalah bagaimana caranya setelah kita udah bikin konten, jadi konten kreator, bangun personal branding, apa segala macam, terus gimana caranya ketika kita jualan, orang mau nggak mau beli produk kita. Itu yang dinamakan closing bertubi-tubi. Nah, semuanya itu gue akan bocorin, mungkin ini rahasia, tapi nggak apa-apa buat teman-teman semua di sini. Nah, ada 3 caranya apa aja sih? Yang pertama, saya akan bocorin cara saya dapetin 12.000 followers hanya dalam waktu 60 hari aja. Gimana? Masih kurang. Oke. Yang kedua, saya akan juga bocorin teman-teman. Mungkin nggak banyak juga gue share ini, terutama untuk pihak-pihak terkait aja, Syafiq, karena memang gue support Syafiq. Dan mungkin di e-course gue atau mungkin di... Lalu lu ngasih gue 45 menit, ngomong apaan? Gue 4 nih waktunya nih. Ntar kita lihat ya kondisinya ya. Lalu yang kedua adalah cara saya dapetin 100.000 subscribers di YouTube hanya dalam waktu 5 bulan aja. Saya juga bocorin di sini. Dan yang ketiga adalah trik bikin konten video 1 menit dengan tinggi engagement dan banyak reviews. 3 ini nanti mungkin teman-teman gue nggak tahu udah dapat apa enggak. Kalau ntar lebih lengkapnya mungkin bisa kita bertemu di lain kesempatan mungkin atau mungkin di pelatihan gue apa segala macam yang gue buka juga di di Sabtu besok. Kita mulai ya. Jadi pembagiannya gini teman-teman. TikTok atau Reels atau TikTok atau IG Feed atau YouTube atau segala macam. Lo harus tahu dulu. Kalau lo mau bangun personal branding, kalau lo mau kuatin, kan di sini kan temanya kan cara mengembangkan harta kita dunia dan akhirat. Kalau masalah akhirat bukan komposisi gue. Kita serahkan pada guru kita bersama Ustadz Hamdi Al-Bakri hafizahullah ta'ala. Tapi kalau perihal dunia, insya Allah mungkin kita bisa share. Oke? Nah, caranya gimana? Teman-teman harus naikin dulu valuasi konten-konten teman-teman semua yang nantinya akan tahu nih bagaimana cara kita konten di TikTok, Reels, IG Feed, YouTube, apa segala macam. Ini kan hal mubah nih. Oke? Perkara yang di dunia itu pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kebalikan sama ilmu agama, akhirat. Itu ilmu akhirat pada dasarnya terlarang sampai ada dalil yang membenarkan. Nah, makanya kita bahas satu persatu ya. Teman-teman coba tulis di kolom komen. Ini depannya ada brand nih, namanya Sensodyne. Oke? Nanti ada hubungannya, kok bisa sih brand ini nempel di benaknya konsumen, tapi brand kita belum. Nah, itu yang jadi masalah. Ada depan kita Sensodyne, teman-teman ketik angka 1 sama 2 ketika melihat brand Sensodyne. Kira-kira yang 1 apa 2? Ketik sekarang. Ayo coba gue tunggu nih. Ini ada hubungannya lagi nih. Gocap lagi nih, gocap mulu. Oke, ketika ada Sensodyne 1 apa 2? Coba lihat. Tuh 1. Nggak ada yang 2 sih. 1 semua. Nah, ini ntar ada yang 2 tuh, Ahmad Ali. Boleh ngobrol sama gue ntar. Kenapa Ahmad Ali bilang pasta gigi khusus gigi berlubang? Januadi juga bisa bilang begitu.
Mungkin mau ngobrol sekarang apa ntar ya kita ngobrol ya abis ini ya. Boleh kita diskusi. Tapi kalau gue lihat dari jawabannya, semua mayoritas pilih yang pertama. Nah, nanti kita bahas juga ya. Sensodyne tiba-tiba teman-teman bilang pasta gigi khusus gigi sensitif. Nah, kenapa sih bisa kita ingat Sensodyne terus tiba-tiba mengucapkan kata itu? Artinya stimulus branding tepat pada sasaran. Sepakat di sini ya, paham ya? Berarti kita nginget Oreo gara-gara apa? Kita nginget Le Mineral gara-gara apa? Kita ingat Syafiq gara-gara apa? Kita ingat Izah gara-gara apa? Kita ingat Bird gara-gara apa? Dan kita ingat Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya gara-gara apa? Itu yang disebut dengan stimulus. Jadi kalau lo mau bangun corporate branding itu kebagi menjadi dua, by the way. Corporate branding atau personal branding, tapi kalau lo nggak punya stimulus apa itu, gimana caranya orang inget lo? Nah, itu adalah branding. Kebayang di sini ya, stimulus Sensodyne itu adalah pasta gigi Kenapa bisa begitu? Karena dia istilahnya dia berkonten, dia pasang ads, dia pasang marketing dengan apapun itu konsep. Kita ngomong ibrohnya ya, kita ambil ibrohnya ya. Konten-konten yang dia tuang dalam sebuah ads atau iklan di TV segala macam atau lepas dari bahas sensitif, ngilu, ngilu. Apa kabar dengan brand-brand lain yang di luar sana yang mungkin kita nggak ingat sama brand tersebut? Mungkin Afan, brother. Ya, qadarullah. Nah, sebenarnya putus-putus sinyal di sana, kurang talk nih. Nah, mungkin nyambung dengan brand ini, kira-kira coba tebak-tebakan. Kira-kira Bro Dery pakai internet apa? Yang muncul di benak teman-teman Syafiker semua, kira-kira Bro Dery pakai koneksi apa nih? Kalau yang sering putus-putus. IndiHome. Oke, tapi kita tidak ngejudge ya. Intinya semua ada plus minusnya lah gitu. Cuman ya kita semua si Bro Dery kayaknya lagi hujan beliau tuh, qadarullah. Oke, qadarullah, kita terputus dan Bro Dery masih nunggu. Nah, buat teman-teman Syafikers yang tadi sudah disebutkan beberapa, jadi ada Fikri Rajendra, Ramadan Nindya, Atifah Hanani, Akif, dan Zaki Ardi. Saya udah japri melalui chat, silahkan dibalas. Insya Allah nanti hadiahnya. Bro Dery masuk lagi nih. Nah, masuk lagi beliau. Qadarullah tadi putus. Kok gue keluar ya? Error ya sinyalnya? Sinyalnya bro, qadarullah tadi mungkin koneksi di sana kurang bagus nih bro. Tadi sampai di putus-putus sih. Nih. Tapi ini udah lancar. Masih putus-putus. Betul-betul serius loh ya sinyalnya. Wah, lagi seru. Iya. Tapi sekarang aman nggak? Aduh, sekarang aman. Sinyal di sana. Nah, tapi tetap putus-putus lagi. Gue speed test deh. Mana tadi tuh sampai distract gue. Sekarang aman. Ada yang dilombar aman. Loh. Aman nggak? Kemarin gue baru bayar internet. Putus-putus nggak? Jelek bro Der di sini. Anda lihat di sini merah antum sinyalnya. Mas Wira juga kayaknya masih putus-putus nggak? Nge-freeze nih Mas Wira nih. Nah, saya nge-freeze ya. Masa sih? Coba. Nah, udah aman. Mas Wira udah aman. Kepala saya udah muter-muter kan? Aman. Sinyalnya sih oke. Oke, tinggal nunggu Bro Dery nih. Nggak apa-apa bro, santai aja bro. Kan sebelumnya saya sebutin kemarin kita ngobrol ya, materinya 45 menit, tapi kalau memang ternyata seru banget dan teman-teman Syafikers pingin lebih, bisa ditambahin dikit nih bro. Kemarin Ustaz Lambi lama ya, sampai jam 9 juga beliau. 9:30 selesai.
9:30 selesai. Nah. Oke. Masih nggak bro? Biar- Afwan ya bro? Hah? Aman nggak? Bentar, Anda bikin co-host dulu sebentar. Tadi sampai mana lagi? Tadi seru banget bro sampai pas putus-putus masih Tiba-tiba sangat kok gue seru. hilang ya? Gue ngomong mulu, hilang tiba-tiba. Lagi seru tadi padahal, masya Allah. Boleh lah. Ngomong lagi lah, masih jam segini, masih pagi lah. Konten kreator masih pagi jam segini. Masih hilang nggak? Kalau suaranya muncul bro, tapi coba Ini gambarnya. kalau pas muncul gambar Aman nggak? masih agak putus-putus bro. Nah, suaranya masih kepotong-potong. Masih kepotong. Mau gua restart dulu wifi. Sinyalnya bro di sini bro. Iya, di sini kelihatan sinyalnya merah sih bro. Coba nggak apa-apa kamu mau di restart dulu. Coba gua restart dulu ya. Afwan teman-teman semua ya, nanti kita masuk lagi ya. Qadarullah nih teman-teman Syafikers, ada sedikit gangguan teknis tapi mudah-mudahan bisa balik lagi dan Allah lancarkan, Allah mudahkan kegiatan sharing kita malam ini. Tadi sempat beberapa masuk dan ya sepertinya ada sebagian teman-teman Syafikers yang punya pendapat yang sama tentang provider internet yang menyediakan layanan internet. Sebenarnya bagus, cuman qadarullah sering ada gangguan. Qadarullah sering ada gangguan, tapi insya Allah bagus. Nah, oke. Ini gigi saya biru bukan pakai Sensodyne ya. Oke, selagi menunggu Bro dari masuk, saya ingatkan lagi. Jadi insya Allah di Invest Sharing kita malam ini, nanti di akhir acara setelah tanya jawab, kita ada giveaway juga, bagi-bagi hadiah. Ada 4 hadiah. 3 hadiah pertama dari Ustadz Aminul Baiz, buku beliau yaitu Kode Etik Pengusaha Muslim, dan alhamdulillah buku ini juga ditandatangani langsung oleh beliau ya, Bro Erik ya. Bro Erik juga belum tentu. Dan yang hadiah keempat adalah outfit dari Bird Indonesia. Jadi buat teman-teman Syafiker semua, meskipun qadarullah ada sedikit gangguan teknis, tapi jangan sampai ketinggalan. Insya Allah apa yang Bro Dery sampaikan malam ini semuanya istilahnya kalau di dunianya Bro Dery daging semua gitu. Sayang banget kalau daging-daging ini terlewatkan. Dan juga mengingatkan, insya Allah besok kita juga ada Invest Sharing lagi bersama Bro Kevin Syahrizal. Beliau sebagai co-founder dan CEO dari Syafiq yang akan membahas tentang mengembangkan harta pribadi dengan investasi yang sesuai syariah. Jadi buat teman-teman Syafikers yang ingin lebih mendalami atau bertanya seputar Syafiq, tentang akad-akadnya atau berbagai macam hal lainnya, besok adalah kesempatan yang tepat untuk mengorek langsung dari co-founder sekaligus CEO-nya, yaitu Bro Kevin Syahrizal. Mungkin selagi kita nunggu Bro Dery, di sini saya mau tanya dulu dari mana semua nih teman-teman Syafikers, boleh di-share, ada dari, bisa disebutin dari asalnya dari mana, kota apa gitu. Anda ada dari Asrozi Mike dari Jogja, ada Nurulia dari Cikarang, Masya Allah, Bogor hadir, Kediri Jawa Timur, Banten, Masya Allah, dari hampir seluruh Indonesia ya. Jakarta, Mas, ada Jakarta, Mas Radian Oktaryono. Bekasi, Karawang, masih didominasi oleh ini, Jabodetabek. Wah, ada Cilengsi, Masya Allah. Yang paling jauh kasih hadiah Mas Wira. Pulsa gitu, 25.000 yang paling jauh, satu orang. Ya, kalau ada yang dari luar Indonesia nih, saya kasih pulsa, tapi pulsanya bukan pulsa luar negeri ya. Pulsa Indonesia. Nah, Bro Dery udah masuk. Bentar. Batu Raja Sumatera. Batu Raja. Sinyal aman nggak? Sinyal aman.
Aman, Bro. Yuk, saya tadi udah gue restart nih. Aman. Bener nih. So far so good, bro. Monggo, bro. Siap. Oke. Kita coba ya. Coba ya. Oke, yuk. Aku coba share konten. Insya Allah sih aman ya. Oke. Masuk ya. Share kontennya. Masuk, bro. Ini yang muncul malah Zoom-nya, bro. Nah, ini. Oke. Suara aman ya? Aman. Oke, sip. Oke. Lanjut. Oke, yuk. Kecil, gede, suaranya aman? Aman. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, kita kembali lagi yang mengenai tadi ya. Kalau gue mundur dikit, mungkin teman-teman ada baru gabung. Makasih semuanya. Tadi sempat keputus ya, Afwan ya. Mungkin jangan dulu mulai bisnis sebelum tahu 3 rahasia ini. Nah, rahasianya apa aja gitu kan. Nah, intinya dari 3 rahasia ini nanti akan menjadi pelengkap. Teman-teman harus bisa ngonten. Karena dari 3 ini sebenarnya ngerangkumnya bahwa optimasi untuk di Instagram, optimasi untuk di sosial media lah ya bisa dibilang, atau optimasi atau stimulus untuk di YouTube, sama optimasi gimana caranya bikin video 1 menit dengan tinggi engagement. Nah, 3 itu yang memang akan gue bocorin pada malam hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Karena di sini totalnya 99 slide, bro. Wira ngasih waktu gue 45 menit. Elah, ya udah nggak apa-apa lah. Kalau kurang, kalau kurang nanti mungkin teman-teman bisa ikutan join, klik link di bio gue ya, di Instagram @deriansa. Maksudnya apa sih? Gue akan bocorin juga gimana caranya gue ngedapetin 100.000 subscribers YouTube hanya dalam waktu 5 bulan. Dan juga Instagram dikasih solusi ya tentunya ya. Itu adalah hanya dalam waktu 60 hari. Sama bikin video. Nah, ini udah gue bocorin juga. Dari mulai Reels, TikTok, atau mungkin IG Feed, YouTube, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mubah ini coba kita gunakan dengan tentunya dengan tanpa ada pelanggaran syariat. Bisa kok. Buktinya, alhamdulillah dengan channel yang memang bukan platform agama dalam tanda kutip. Contoh, kan paling gampang misalnya channel dakwah. Bukan, dakwah itu kapasitasnya ustadz. Kalau gue hanya berkonten sebagai penuntut ilmu, tapi gimana caranya untuk tanpa ada pelanggaran syariat ya. Ternyata bisa gitu loh, tinggi engagement. Takutnya kan mikirnya gini, lu bilang video di Reels, harusnya kan pakai joget-joget, harusnya pakai musik. Come on, man. Nggak ada urusannya sama itu. Tapi untuk tinggi engagement bukan urusan elemen yang ada di belakang situ. Tapi gimana caranya bikin videonya, itu yang dimaksud. Jadi mau lu pakai musik sekencang apapun, tapi kalau konten lu konten lu melanggar kaidah konten, kan ada nih kaidah-kaidah gimana caranya tinggi engagement. Itu baru sama aja gitu loh, hancur-hancur juga. Nah, artinya bukan elemen pendukungnya, background, iya mungkin bisa dibilang pendukung. Gue nggak bilang itu adalah 100% salah. Tapi background itu bukan menjadi elemen inti sebetulnya. Nah, ini yang kita mau bahas di sini. Tadi udah gue bilang bahwa teman-teman banyak yang menjawab ketika di depan muka kalian itu adalah ada brand yang bernama Sensodyne. Lo pilih 1 apa 2 ketika ngelihat bentuk pasta gigi ini. Ternyata mayoritas, artinya hanya 2 orang doang yang menjawab nomor 2. Nanti kita ngobrol di situ di belakang. Oke, di akhir video ini atau mungkin di akhir webinar ini, tapi banyaknya mayoritas orang memilih angka nomor 1. Ketika ngelihat Sensodyne, pasta gigi khusus gigi sensitif. Kenapa bisa begitu? Karena, gue ulang dikit ya, karena stimulus yang dilakukan oleh Sensodyne berdasarkan kaidah branding. Branding kebagi menjadi 2. Ada personal branding sama corporate branding. Nanti kita bahas bedanya apa ya. Nah, artinya dengan tema kita pada malam hari ini, mau elunya yang muncul ke permukaan atau bisnis elunya yang lu muncul ke permukaan tanpa ada elunya, masing-masing punya stimulus branding. Nah, ini harus penting dibahas. Karena apa? Karena tugasnya branding, gimana caranya bikin merek atau produk kita diinget di benaknya konsumen. Lo inget Oreo gara-gara apa? Lo inget Tango gara-gara apa? Lo inget Indomie gara-gara apa? Gara-gara apanya itu jawabannya adalah kayak ada manis-manisnya seperti le mineral, seleraku, gantinya ngopi, WSWS 12 angine, berapa lapis ratusan, diputar, dijilat, dicelupin, dan lain sebagainya. Nah, itulah kaidah branding. Fahamin di sini ya. Sensodyne kenapa lu banyak banget pilihan nomor 1? Karena Sensodyne melakukan kaidah branding tepat pada sasaran dan fokus lalu konsisten. Itu dulu tuh.
Karena kesalahan-kesalahan pasta gigi di luaran sana tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada mereka-mereka semua. Oke, nah kesalahannya mereka melakukan stimulus dalam campaign atau promosinya itu menyalahi kaidah branding. Gimana caranya kita berpromosi, berharap pengen cepat closing, jangan dulu ke situ deh. Kejauhan mikiran lo. Pengen banget gue closing. Enggak, tahapannya sebelum closing ada orang butuh. Nah, belajar dulu ngangkat gimana caranya orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Itu kaidah marketing. Awas, paham di sini ya? Jadi lu tuh tujuan berbisnisnya itu jangan buru-buru untuk upayanya pengen buru-buru closing atau cepat di order. Karena cepat di order itu, orang melakukan transaksi saat itu kaidahnya selling. Jadi masing-masing punya tugas, assignment. Tapi kalau untuk kaidah marketing, hanya bikin orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Kalau kaidah branding, orang yang tadinya nggak inget nama produk lo, jadi inget. Jadi masing-masing tuh saling beda-beda tugasnya. Nah ini mau kaidah yang mau gue bahas pertama kali ini adalah branding. Lanjut. Tugasnya apa sih? Kita mungkin melihat Pepsodent sama Sensodyne itu perang. Mungkin Pepsodent dengan kejayaannya tiba-tiba mau dihantam dari Ciptaden, mau dihantam dari yang lainnya agak berat. Kenapa? Karena Pepsodent stimulus brandingnya dia fokus pencegah gigi berlubang. Nah itu dimaksud dengan stimulus branding. Bisa tagline dong Bang? Iya, tagline salah satu stimulusnya. Bisa claim nggak? Bisa claiming. Pelopor nomor 1 Bittersweet by Najla itu claiming yang namanya. Fahamin di sini ya, gitu ya. Atau mungkin di luar sana banyak mengklaim radio nomor 1 di LA. Nah, itu adalah klaim. Bisa nggak? Bisa salah satunya. Tapi atau dengan tagline juga bisa. Nah, kenapa Sensodyne muncul ke permukaan bisa ngegoyang posisinya Pepsodent gara-gara stimulus yang dia pakai pasta gigi, gosok gigi sensitif. Kita lihat ibrohnya deh. Mereka beriklan si Sensodyne gitu ya dengan ibroh, kita ambil ibrohnya ya, dengan model perempuan misalnya ibu-ibu duduk di dalam rumah, dia share, gue ngilu gue sensitif, abis reunian tiba-tiba gue ngilu gue sensitif, itu yang digaungkan. Nah, apa kabar dengan pasta gigi yang lainnya? Kenapa kita nggak ingat sama mungkin Ciptaden tanpa mengurangi rasa hormat, atau mungkin close up masih ketolong ya, karena dia fokus brandingnya adalah dengan nafas segar. Nah, kenapa? Karena mereka, ya mohon maaf, sudut pandang gue ya, iya agak ngacak. Istilahnya Senin postingan gigi berlubang, Selasa bilangnya ngilu, ya Rabu bilangnya gusti berdarah, Kamis bilangnya ya bau mulut, bakteri. Nah, itu yang dinamakan dengan gaung yang di framing di sosial medianya, stimulusnya ngacak. Nggak bisa. Makanya kenapa gue ikhtiar bangun kasih solusi, kenapa mungkin 100.000 subscriber hanya dalam waktu 5 bulan, yang gue undang hanya pengusaha muslim, di luar Ustadz ya, Ustadz pasti guru kita, itu pun kalau gue undang Ustadz, yang gue bahas adalah bagaimana cara orang-orang memulai bisnis atau menjalani bisnis tanpa pelanggaran syariat. Yang katanya hijrah, dia gimana caranya berjualan tapi tanpa pelanggaran syariat. Nah, itu yang gue jaga, namanya core atau brand identity. Masih kita bahas bab branding ya. Nah, makanya yang gue undang adalah pengusaha muslim sama konten kreator. Mau dia punya insight segede apapun, tapi ternyata keluar dari brand identity atau core, nggak akan gue undang. Paham nggak? Gue ngundang traffic, misalnya traffic Raffi Ahmad lagi kencang. Gue undang ke situ, tapi bukan bahas mengenai mungkin dia syutingnya apa segala macam. Bukan. Tapi yang gue bahas adalah bagaimana caranya lu memiliki valuasi bisnis senilai sekian. Kita bahas dari nol ya. Nah, itu yang dimaksud dengan brand identity. Fokusnya tadi. Kebayang di sini ya. Makanya dengan pemain baru Sensodyne masuk ke permukaan bisa menggoyang posisinya Pepsodent dengan apa dia bawa? Dengan senjata pasta gigi khusus gigi sensitif. Paham sampai sini teman-teman ya? Nah, akhirnya Pepsodent ngantemnya pakai apa? Ada yang bilang katanya nih kalau gue bahas ini kayaknya kontroversi banget deh. Gue paling nggak percaya dan gue paling nggak setuju ada yang namanya perang harga. Wah, rame ini. Tapi Bang, dia bisa jual lebih murah, lebih cepat. Tapi Bang, enggak. Lihat deh fenomenal ini. Nanti sebenarnya pembahasan perang harga tuh lebih nanti lah di kesempatan berikutnya ya. Lihat deh Pepsodent ngehantam Sensodyne pakai apa? Yang benar adalah perang branding. Paham di sini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Jadi Pepsodent ngehantam Sensodyne bukan banting harga. Lihat deh di permukaan yang nampak. Apakah Pepsodent ngeturunin harga? Hello, padahal Sensodyne udah keluar ke permukaannya sudah lebih tinggi harganya dibanding Pepsodent. Sepakat ya? Pepsodent mungkin jual 20.000, 15.000, tapi Sensodyne munculnya 30.000. Nah, dia ngehantamnya lewat perang branding. Sama fenomenal ketika perangnya PT Sosro sama PT Mayora. Teh botol Sosro, kejayaannya nggak ada yang goyang tuh. Coba Fresh Tea masuk, mental. Coba ST masuk, mental. Mighty masuk, mental. Teh Javana masuk, mental. Kenapa? Karena ngehantamnya pakai harga. Kebayang di sini ya.
bukan ngantem pakai branding. Makanya di sini gue coba menyuarakan buat para pengusaha muslim, ya harus paham di sini bukan ngantemnya pakai harga. Nggak melulu harga itu bisa menggoyang suatu valuasi, tapi yang jelas adalah hantamnya pakai branding. Makanya di sini gue selalu gaungkan dengan branding. Paham nih? Lu ngelihat Deriden, gue jual harganya Rp5.000, lu nggak akan beli. Insya Allah Ta'ala 100% nggak ada yang beli. Kenapa? Karena valuasi gue belum greget gitu loh. Nggak jelas sih apa ini. Jangan-jangan gue gosok gigi gue hilang semuanya. Paham sini ya? Nah, makanya di sini yang dinamakan dengan branding itu ngehantemnya itu harus jelas stimulusnya. Nah, lihat Pepsodent. Ngehantemnya bukan pakai harga, tapi pakai, lihat, dia bikin Pepsodent Sensitive Expert. Kebayang sampai di sini ya? Ya. Hanya yang nggak paham mengenai bisnis dan branding atau digital marketing, ngehantamnya pasti pakai harga. Nggak akan selesai guys kalau hantam pakai harga. Kebayang di sini ya, nanti kita bahas lagi mengenai sebenarnya gimana cara nentuin harga ya nanti di lain kesempatan. Lalu, apakah Sensodyne banting lagi pakai harga? Enggak, dia stay di 30 ribuan. Hantamnya pakai apa? Sensodyne Repair and Protect. Kebayang di sini. Oke? Oke, lalu di bawahnya lagi ketika fokusnya Sensodyne dengan sensitif, ngilu, sensitif. Lihat deh, sebenarnya sih kalau gue ngeliat di sini sih sedih ya. Sedihnya kenapa? Pepsodent butuh pengakuan yang kuat dengan posternya dia, terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik dengan sensitif expertnya, tapi kok capek-capek dia bangun seperti itu, yang diingat adalah Sensodyne. Blunder nggak? Sensodyne nggak perlu pengakuan seperti itu, tapi dengan stimulusnya dia hanya posternya cukup begitu aja. Nggak ada klaim apa-apa, nggak ada terbukti klinis meredakan ngilu nomor 1 sebelum Pepsodent, nggak mungkin nih, ngantem begitu ya, sebutin brandnya. Kebayang di sini ya, dia nggak butuh pengakuan apa-apa. Karena dia keluar pertama kali muncul ke permukaan dengan claiming dan branding, stimulusnya, lalu fokus dan konsisten. Kenapa kita mengingat Aqua, cepat banget ketika ke warung, kita bilang, Bu, beli Aqua dong, dikasih lem mineral juga lu bilang Aqua. Kenapa? Nah, karena dia sempat ya, sebenarnya dua ya. Dia pernah keluar dengan air dari mata pegunungan, sama setelah dia coba bukan rebranding tapi mungkin scale up ya. Dia undang Sandi Sondoro dan Narji dengan campaign #fokus. Makanya sekarang orang-orang bercandaannya di kantor ataupun di kampus ketika ngelihat teman kita lagi nggak fokus, dibercandainnya dengan, lo nggak fokus, lo kurang Aqua lo. Berhasil nggak campaignnya? Berhasil. Karena apa dia kampanye? Bukan ngebanting harga untuk nempel ke mahasiswa dan orang kantoran, tapi ngehantamnya dengan branding. Nilai copywriting dan narasi diangkat ke permukaan secara framing, itulah hasil branding. Lanjut. Kalau lu lihat ingat ini, ya orang ini depan kita nih, pilih nomor 1 atau nomor 2 untuk saat ini. Tulis di kolom komen. Tulis kolom komen. Tuh, kenapa bilang 1? Gak ada yang bilang 2. Lu ngakuin dia magician gitu? Kenapa? 1 apa segala macam. Ada yang bilang 2 tuh, nanti kita ngobrol di belakang ya. 1 apa segala macam. Kita sepakat lah, fair lah. Ternyata di sini yang bilang 2 era 90-an. Kita bahas ya. Kenapa kalau dibilang podcaster, kenapa dia? Misalnya, kenapa bukan Raditya Dika? Kenapa kalau kita sebut Raditya Dika, yang lo ingat mungkin adalah penulis atau stand up comedian. Kenapa lo nggak bilang dia podcaster? Kan dia punya podcast Raditya Dika. Kenapa lo nggak bilang gitu? Lihat, gue akan buka melek pikiran lo. Ini yang gue lakukan, kenapa gue nggak fokus lagi ke bisnis gue yang lain, jadi gue bocorin tuh. Gue ganti foto gue dengan biru, gue isi feed gue dengan kasih solusi, agar apa? Nanti jawabannya lo akan tahu. Paham di sini ya? Paham ya? Kita mulai masuk lagi yang kedua. Yang berikutnya slide-nya. Oke? Masuk nggak sih? Kok nggak muncul sih di gue? Oke. Lihat fase dia. Deddy Corbuzier berjalan dengan 3 fase. Yang pertama dia keluar ke permukaan dengan personal branding magician. Kita berhenti yang pertama dulu ya. Mungkin kita ingat dia sekuat itu dengan magician-nya dia atau mungkin dengan mentalisnya dia. Kenapa? Karena dia lakukan dengan fokus. Lihat kaidahnya. Artinya udah makin kerucut nih ya. Gimana cara bangun personal branding dilakukan secara fokus dan konsisten. Lihat kaidahnya. Usulnya nih. Ketika lo ketemu dengan, ini untuk urusan dunia maksudnya ya. Ini usulnya adalah dilakukan dengan fokus. Dan apa yang lo punya knowledge apa, lo tuang ke dalam permukaan atau lo beritahu pada dunia bahwa lo ini siapa.
Usulnya begitu tuh, harus tepat, harus konsisten dan fokus. Tapi ketika ngomongin furu'nya atau mungkin teknisnya, boleh. Nanti kita bahas. Yang penting usulnya harus kuat, yaitu magician. Atau yang waktu itu yang lo kenal adalah sebagai mentalist. Kenapa? Karena dia lakukan secara fokus. Lihat deh fase dia yang kedua. Deddy Corbuzier memiliki 3 fase. Kenapa? Di fase yang kedua, kita seakan-akan lupa ada artis atau selebriti namanya Deddy Corbuzier. Ya, sepakat ya? Setuju nggak? Setuju ya? Kenapa? Ya kan karena dia lakukan tidak dengan fokus. Tuh branding tuh kekuatan deh. Seakan-akan kita lupa Deddy Corbuzier tuh. Oh iya, ada nggak ya? Di fase apa? Di fase dia yang kedua. Ketika dia borong semuanya, magician iya, TV host iya, motivator iya, OCD diet juga iya. Dia lakukan tidak fokus. Nah, makanya mungkin oh iya ya udah oke lah ada artis namanya Deddy Corbuzier selesai. Tapi lihat dia banting yang sekarang. Kenapa lu semua bilang satu dan lain sebagainya? Tadi jawaban yang tadi tuh ya. Karena dia lakukan secara fokus, secara detail dengan podcastnya dia. Lihat deh di dalam konten-kontennya dia. Nah, teknis yang dimaksud dengan adanya konten somasi yang ada di Deddy Corbuzier Podcast atau Corbuzier itu adalah menjadi bagian pendukung dalam sebuah personal branding. Contoh, gue punya kalian misalnya contoh ya, masak, bisnis, atau apapun itu. Yang dimunculkan ke framing ke permukaan fokusnya 90%-nya adalah dengan podcastnya gue, 10%-nya gue bagi. Paham nggak di sini? Ini, ya mungkin gue sebagai ini, mungkin gue sebagai itu gue bagi tuh. Pelan-pelan. Tapi gue fokuskan adalah podcast. Yang semua fitnya gue hias dengan didominasi dengan kasih solusi. Paham di sini nih? Itu kayak ada branding. Kenapa? Ya karena biar fokus dan konsisten bahwa lu dianggap sebagai apa. Berapa banyak orang-orang melakukan sebuah konten di sosial media dengan bangun personal branding atau corporate branding, tapi nggak juga diingat sama benaknya konsumen. Berapa banyak kayak gitu ya? Kenapa? Karena semua yang ada dijalankan kehidupan sehari-hari dituang dalam sosial media, tapi dia nggak sadar ternyata nilainya yang tertuang dalam framing adalah average, kegabung dan menjadi rata-rata semuanya. Contoh, misalnya gue mau servis mobil, misalnya gue mau oprek-oprek motor apa segala macam. Ya udah, gue coba gue shoot. Oke guys, gue akan kasih tahu gimana caranya mengganti membenarkan atau membetulkan turun mesin pada motor. Oke, ikutin gue ya. Terus dong guys. Putus-putus lagi nih bro. Tadi kayak cepet ngilang ya? Iya, sempat hilang. Gimana, Wir? Parah nggak? Sekarang hilang lagi sih, maksudnya slide-nya ganti, tapi videonya nggak ganti, bro. Nah, putus juga tuh. Coba. Udah bisa baik lagi loh? Nah, sinyalnya merah nih bro di sini bro. Jadi belum muncul gambarnya bro. Udah bisa baik lagi belum? Belum. Teman-teman Shafikers lain udah muncul belum bro Dedi? Belum. Kalau di saya sih belum. Belum. Oke, sepertinya beliau disconnect. Qadarullah, pas lagi seru-serunya nih. Tadi sempat bahas bagaimana, udah mau masuk ke intinya bagaimana menjelaskan tentang fokusnya Bro Dery tentang kasih solusi podcaster, tapi qadarullah ada sedikit gangguan teknis. Sudah. Kasih. Oke, selagi menunggu mungkin Dery masuk lagi. juga. Oh, udah masuk lagi. Sedikit mengingatkan, jadi
Nah itu alhamdulillah beliau udah gabung Ada nggak? lagi. Udah. Muncul bro. Anaknya juga kelihatan udah bro, insya Allah. Sana dulu deh. Sana dulu. Sana dulu. Kenapa? Sana dulu. Ayo kerja dulu. Awas ditarik tuh No. mic-nya tuh. Sana dulu sayang. Sana dulu deh. Sana dulu sebentar. Sana dulu, Namanya ya. siapa tuh bro? Namanya siapa bro? Namanya Uthman. Panggilannya Zio. Masya Allah. Sana ya. Sebentar. Oke. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi tuh? Oke, Coba yuk. silakan bro. Siap. Sinyal nih. Ada ya? Ada. Oke, lanjut. Nah, ujung-ujungnya kalau lu bangun personal branding, ini buat yang baru gabung nih, lo coba ntar mungkin ada rekamannya lah ya, sama Syafiq lah tanyain. Nah, buat lo ketika kuat bangun personal branding, ujung-ujungnya apa? Ini yang kita cari buat laki-laki nih, nafkah. Mau? Oke, kita akan kupas ya. Penyebab awal konten kita nggak laku berawal dari mana? Ternyata ada headline. Kita bahas di sini nih. Ini kunci dari suksesnya sebuah konten atau bisnis kita atau apapun. Gue udah riset. Gue bisa Putus. dibilang di sini ya baru lah ya di sosial media dan juga digital marketing. Gue adalah pemain baru. Putus. Cek. Putus. Putus ya? Sekarang oke. Atau coba Bisa ada ini off cam bro. Kalau Sekarang off oke? tapi tetap oke. Gue Bisa nggak tahu. tapi Nggak tahu. Gue padahal 30 Mbps gue. Nggak tahu nih kenapa nih kayaknya provider gue nih. nah itu brandingan providernya gimana bro? Gue harus ganti nih. Gue tarik deh saham gue. Masya Allah. Enggak. Oke, gimana nih? Kalau gue off cam, aman? Boleh nggak? dicoba bro. Aman ya? Aman. Aman nggak? Tapi nggak enak, takutnya nggak kelihatan teman-teman ya. Iya nggak kelihatan ekspresinya yang seru tadi sebenarnya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, dapat ya. Insya Allah ya. Oke, nah, ntar bilang aja bro ya kalau tiba-tiba ada kendala. Lanjut, ternyata kuncinya adalah headline. Gue nggak tahu deh, ini waktunya cukup apa enggak. Cuma mungkin gue percepat ya karena memang ternyata waktu gue cuma dikasih 45 menit, ya nggak bener. Ya, tapi ntar kita coba bahas bareng-bareng ya. Kuncinya adalah headline. Mungkin, oke. Gue mau bahas dari yang ini ya. Kita berangkat dari, cukup nggak Wir? Waktunya Wir? Monggo, cukup. Nggak, serius nih. Ini udah berapa nih? Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kemarin Ustadz Hamdi, alhamdulillah kita juga sampai 9:30 sih bro, karena pembahasan Oke. sangat menarik dan teman-teman Iya. juga antusias. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja. Gimana teman-teman? Lanjut nggak? Nah bisa di-forward juga kalau Lanjut. ternyata udah Lanjut, pada bagus. ketiduran. Lanjut. Nah tuh, ada yang Insya komen Allah. tuh. Asrozi Mike, orang BMT. Waduh, dibuka terus bang itu. Iya, tuh gue buka tuh chat lo. Izin nggak apa-apa ya? Rejected tapi bro. Iya. Orangnya ada di sini tuh. Apa sih? Sebentar. Oke, lanjut ya. Yuk. Nah jadi gini, lanjut ya, siap lanjut. Itu ada astrologinya tuh. Jadi gini, bukan berarti dia nggak bagus maksudnya. Gue mau bahas ini dulu nih. Nah jadi, kan gue promosin BMT UMY, tenang ya bro. Nah jadi, gue ngobrol sama beberapa teman-teman panitia. Yaitu panitia yang mengundang gue ke, apa bisa dibilang, ngundang ke webinarnya mereka lah. Oke, gue pernah bahas ini ke beberapa materi apa segala macam, beberapa mungkin ya kayak materi ini pernah gue bahas di pelatihan gue apa segala macam. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Jogja ya bro, BMT ya kan itu pembiayaan investasi apa segala macam. Nah intinya adalah waktu itu gue pernah diundang tentang mengisi materi, yaitu mungkin teman-teman udah tahu dengan
dengan slide ini slide fenomenal nih. Muncul perdebatan banyak banget di slide. Ajib. Apaan, Bro Der? Putus-putus lagi nih, Bro. Udah terus. Menurut lo? Putus. Apaan, Bro? Sorry. Mau coba tanya jawab waktu, gue coba komplain dulu ke provider, atau seperti apa nih? Takutnya mereka qadarullah putus. Oh, masih ada. Qadarullah, mungkin koneksinya memang kurang baik dari Bro Dery. Nanti kami coba mintakan materinya yang beliau sampaikan. Untuk menghemat waktu, mungkin nanti ketika Bro Dery masuk lagi, kita bisa coba buka diskusi aja kali ya, biar teman-teman yang ingin lebih detail mengenai branding yang bisa langsung fokus ke usaha atau bisnis teman-teman bisa lebih fokus. Bro Dery, Bro, yang takutnya masuk kasihan nggak nyaman. Kalau misalnya sekarang tanya jawab full, gue nggak apa-apa deh. Gue buat Syafiq mah insya Allah mah total lah. Kalau ini tanya jawab full, abis itu nanti kita coba digeser di lain setelah gue coba komplain ke provider atau mungkin gimana, atau mungkin boleh. di kantor gue live dikasih solusi. Mungkin providernya beda tuh, nggak tahu provider gue agak-agak nih kayak ini. Ya, qadarullah memang Ya, mungkin qadarullah, providernya nih, Bro ya. Ala kulihal, jadi bisa nih kayak kata Bro Dery nanti. Jadi kita buka diskusi buat teman-teman Syafikers yang ingin, tadi sempet disebutin branding dari nggak terlalu banyak, tapi udah mungkin membuka sedikit rasa penasaran dari teman-teman Syafikers. Bisa raise hand yang ingin bertanya atau ingin diskusi. Jadi kita buka forum diskusi aja ya, Bro ya. Ya boleh. Nanti gini aja, sesuai dengan misalnya tanya, terus relate sama pertanyaannya, gue buka slide gue. Kan enak tuh. Boleh. Jadi dua arahnya Jadi, enak. Nanti kita bikin lagi dengan kesempatan. Jadi kalau full materi takutnya lu nggak nyaman, mendingan kita buka tanya jawab. Habis itu nanti ketika cocok sama, ya insya Allah sih semua slide. Gue kan ada 99 slide. Itu bisa solusi banget teman-teman. Insya Allah besok langsung bisa go bisnis. Insya Allah. Masya Kalau emang lu Allah. tahu tuh dari 99 slide. Nah makanya sesuai dengan pengalaman gue atas izin Allah yang baru 16 tahun di dunia media kreatif dan digital. Barulah. Nanti gue akan share gitu teman-teman. Masya Allah. Bro, ini ada yang present dari Abdul Haris. Betul. Ya. Boleh. Silakan Bro Abdul Haris. Silakan Abdul Haris di unmute. Afan, Anda nggak nyalain video ya? Ya, nggak apa-apa. Siap. Baik. Masya Allah luar biasa nih materinya. Syukron jazakallahu khair. Oh iya. Baik, Anda mau nanya ini kan memang ternyata otodidak ya, kita Anda usaha dulu ya. Mulai dari kuliah itu otodidak karena memang turunan kita tuh para pedagang gitu ya. Kemudian Siap. Cuman terkendala ini produknya adalah madu, kebetulan madu hutan daerah aneh ya di NTB gitu ya. Nah, kemudian memang sejak kuliah itu sudah dibangun brand madu hutan alami. Cuman terkendalanya ketika permintaan banyak, stok nggak ada karena yang namanya madu hutan kan langka gitu. Madu hutan itu langka produk, tapi Ana dengan bersikeras tetap pertahankan produk asli kampung yang dimana itu madu hutan. Ada yang menyarankan, oh stok aja kan udah punya nama, stok aja pakai madu ternak gitu. Nah kira-kira kalau seperti itu bagaimana untuk masalah brand seperti itu tadi? Oke, maksudnya stok aja itu gimana Bang? Maksudnya memang belum ada brand, distributor atau mungkin apa? Stok aja tuh maksudnya dari awal saya bertekad visinya adalah menjual produk asli kampung dan itu madu hutan. Nah ada usulan bahwa
kan sekarang banyak yang nanya, nggak apa-apa pakai madu ternak. Kalau madu ternak kan ada terus, ya bisa 2 bulan sekali itu panen. Kalau madu hutan itu setahun bisa oke. 2 kali doang, seperti itu. Oke. Pertanyaannya kira-kira seperti apa? Kalau saya saranin, ya di antara nggak boleh 2 bang. Saya udah pengalamin sekitar 16 tahun saya jatuh bangun bisnis di kreatif, media, apa segala macam di digital marketing. Jadi satu hal yang nggak fokus itu akan lebih lambat pertumbuhan deh. Jadi saya berani langsung tegas bilang seperti ini, gitu. Insya Allah dari insight-insight yang saya jalanin. Nah itu nggak bisa kita keluar dengan, kita ngomongin dari nol misalnya, nggak bisa kita keluarnya dengan madu hutan dan madu ternak. Atau spesialisasi kita menjual madu hutan dan madu ternak. Lihat, awas, yang mau dibahas di sini adalah ketika kita memulai dari dasar. Kalau kita positioningnya sudah oke, sekelas udah sebesar McD atau segala macam, misal contoh, itu terserah kita mau kayak gimana pun. Perhatikan deh, teman-teman sadar nggak? Ketika di McD mengeluarkan inovasi apa segala macam, setelah dia kuat dulu positioningnya. Teman-teman sadar deh. Atau apapun itu benar-benar di luar sana. Ya, ketika Pepsodent diganggu, baru dia keluarin tuh yang namanya Pepsodent Sensitive Expert. Tapi dia awal fokus dengan pencegah gigi berlubang. Kebayang nggak di sini? Nah, jadi kalau saya berani saklek, tentunya biiznillah karena Allah saya punya hujah yang kuat dalam ilmu dunia ini maksudnya, yaitu kalau dipilih untuk itu harus salah satu bang. Kalau untuk kuat positioning, nah ini di kelas pembahasan sebetulnya di brand positioning. Sebenarnya brand positioning itu turunannya panjang ya. Brand identity itu turunannya panjang. Ada brand positioning, brand role, brand karakter gitu. Nah ini detail banget. Yang itu udah saya tuang ke kasih solusi semuanya detail. Harus tahu dulu. Nah cuma nggak akan selesai kalau cuma pembahasannya berapa jam aja. Nah tapi kalau ditanya kira-kira seperti apa, satu udah resiko. Kalau memang ternyata pilihnya madu hutan, tapi dengan supply, bisnis kaidahnya harus ada demand sama supply. Harus ada yang minat sama ada yang penyuplai. Itu adalah bisnis. Kalau tadi yang saya lihat adalah demand-nya tinggi, tapi supply-nya rendah. Karena nggak produktif, kan begitu? Sama halnya dengan minat penumpang Gojeknya tinggi, tapi Kang Ojeknya sedikit, nggak akan enak tuh bisnis. Paham nggak di sini? Nah, itu yang terjadi mungkin harganya jadi tiba-tiba di waktu-waktu tertentu hujan. Perhatikan deh, transportasi online ketika hujan itu naik untuk yang mobil. Kenapa? Karena demand tinggi. Supply-nya mungkin yang demand itu yang minta berapa juta orang ketika hujan butuh Gokar atau Grabcar. Paham nggak? Di sini dia butuh tuh gara-gara hujan apa segala macam, jadi mungkin dia nggak bisa naik ojek, nggak bisa naik Grab bike atau nggak bisa naik Gojek. Akhirnya dia pesannya Grabcar sama Gokar. Nah, demand-nya tinggi kan? Nah, tapi driver tuh cuma mungkin 10.000 di Jakarta atau mungkin 50.000 di Jakarta yang menggunakan mobil apa segala macam. Nggak ketemu sama 1 juta yang order. Nah, makanya driver-driver dituntut untuk ngejar yang titiknya jauh, tapi dengan kompensasi, gue naikin harga lo ya, bonus buat lo ini lebih gede. Nah, itu makanya biar ngimbangin demand. Cuma kan nggak melulu begini kan, kasihan mungkin nanti demand-nya tinggi gitu-gitu melulu kan. Nah makanya saran dari saya buat Gojek misalnya, kalau diizinkan bersuara, ya Gojek kan nambahin supply, nambahin mitra. Sama seperti aplikasi kasih solusi yang insya Allah mungkin hadir di bulan depan. Ketika demand-nya tinggi buat pengusaha-pengusaha muslim yang mau order konten kreator atau freelancer, tapi sementara mungkin isinya cuma Hensa, Reda, Samudra, dan lain sebagainya gitu kan, Uki, macam-macam gitu yang isi di situ misalnya, membuat logonya apa segala macam, tapi dikit. Nah, otomatis nanti harganya jadi makin tinggi. Kenapa? Karena dia saya tuntut bahasa kasarannya untuk ngerjain projectnya lebih dari 2 atau 3 atau 4 atau 5. Gara-gara demand tinggi. Ya udah nih gue bayar deh untuk orderan kali ini yang biasanya order Reda Samudra buat ngedit video itu 500.000, tapi kali ini harganya jadi 1 juta. Kata Reda, enggak apa-apa deh gue ngerjain 5 project sehari. Bonyok-bonyok deh kasarannya begitu. Nah, makanya kalau tapi keberatan dari para pebisnis itu harus pilih. Kalau untuk ditarik lagi ke tadi, terus gimana dong Bang? Ya udah, lo pilih aja kaidah bisnisnya yang memang ternyata perputarannya cepat. Kalau tadi madu mungkin ya udah resiko kalau mau fokus pilihnya hutan, mungkin dengan segala pertimbangan maslahat, mungkin lebih fokus, lebih bagus kualitasnya atau mungkin apapun itu, ya udah kuatin di situ. Nah, terus gimana cara supply-nya? Iya, maaf, cari. Mungkin cari pohon-pohonnya gimana, mungkin dengan keterbatasan ilmu saya dengan perihal itu ya. Oke, ini apa segala macam, itu harus dikuatin. Nah, tapi kalau mau ternak nggak bisa nyampur. Awal-awal kita jualannya madu, terus tiba-tiba madu hutan, terus tiba-tiba madu ternak, yang jadi masalah adalah harus rebranding. Nah, ini yang jadi persoalan. Memang rebranding lebih berat daripada branding. Nah, ketika rebranding, dia juga harus fokus. Nggak bisa, oke guys, sekarang kita juga jual madu ternak ya. Nah,
pembeli tuh kayak bingung gitu lah, lu sebenarnya jualan apa sih? Nggak apa-apa sih lu ambil opportunity itu, tapi untuk tugasnya branding agak lebih berat nantinya untuk gimana caranya brand madu Anda untuk cepat tempel ke benaknya konsumen. Paham nggak di sini? Kebayang, mudah-mudahan kejawab nih. Hilang nggak sinyal, Wir? Masih ada, aman. Ya, kayak gitu. Jadi kalau saran saya mendingan pilih salah satu yang mau difokuskan, habis itu silakan stimulus. Artinya kalau mau tetap kekeh fokus di madu hutan, silakan cari supply-nya untuk mengimbangi demand-nya. Itu nggak ada cara lain, udah itu. Ini kita belum berbicara mengenai bedah akun ya. Mungkin kalau tadi Masnya rela saya bedah akun jualannya, insya Allah Ta'ala, tadi kalau lihat dari demand tinggi sih harusnya nggak ada masalah. Harusnya kan muncul pertanyaannya kan, ya muncul pertanyaan itu kan bukan gimana caranya gue udah bikin madu tapi kok nggak closing nggak ada peminat pembelinya. Itu saya bedahnya lebih dalam. Saya coba minta cek dulu akun jualannya kayak apa segala macam. Saya bedah tuh bionya. Artinya 90% kesalahan pada pebisnis kenapa nggak dipercayain orang untuk beli, kesalahan pada di beberapa poin atau first impression-nya. Yaitu kalau untuk di sosial media, coba deh 99% itu salah pada bionya. Karena bikin bio itu ada kaidahnya. Nanti kita pelajarin mungkin kalau gue ada di kelas kan, gue hari Sabtu kan lagi buka 99.000 tuh selamanya ilmunya. Nah itu teman-teman gabung aja, gue membantu UMKM itu untuk lebih murah pendaftarannya gitu. Nah cek aja, klik link di bio gue. Nah itu kayak begitu kurang lebih, karena mungkin takutnya nggak ada kesempatan di sini ya. Nah tapi kalau mau ngambil opportunity yang lainnya, silakan pakai madu ternak, tapi harus fokus cara nge-brandingnya. Pakai pola apa? Rebranding. Kalau ngeliat kaidahnya di sini gimana caranya orang jadi fokus ya. Kalau memang mau campur baur semua sih ya sah-sah aja. Ilmu dunia kan bisa ambil baiknya buang buruk ya. Sah-sah aja. Tapi iya agak lebih effort aja nge-brandingnya. Awalnya jualan madu hutan, kalau suara jualan madu ini, kecuali udah kuat di madu hutannya. Lihat ya, ini ada kabar baiknya nih ya. Kabar baiknya kalau sudah kuat brand kamu dengan madu hutannya, tapi ternyata mau inovasi dengan madu ternak, fadol, insya Allah ta'ala gas. Tapi kalau catatan yang tadi penjelasannya, kalau ternyata brand kamunya itu belum kuat. Paham nggak di sini? Kalau tadi Mas Abdul itu ternyata brand madu hutannya udah kuat, silakan berinovasi dengan madu ternak. Jadi positioning harus kuat dulu. Berapa tahun Gojek berjalan dengan hanya Gojek, atau mungkin koreksi kalau salah ya, Gokar belum ada, GoClean belum ada. Lihat ya, ketika faktor atau kurva S-nya lagi melandai, bisnis itu ada kurva S. Jalan, naik, nanti dia boring, stay, naik lagi. Nah, ketika lagi melandai, dia keluarin satu inovasi. Itu boleh. Tapi lihat deh, ayo awas. Kita lihat, sadar nggak Gojek ketika brand positioning sudah kuat menjadi transportasi online terbaik di Jakarta, dengan posisi brand, itu namanya brand positioning ya, dengan kuat di situ, levelnya sudah bisa dipastikan mungkin, kata Nadiem pada saat itu berhasil mengalahkan Grab dan Uber, disitulah saatnya Anda inovasi. Paham di sini ya? Tapi dia nggak keluar tiba-tiba langsung transportasi online. Bilangnya transportasi online, kenapa lo ngurusin pel-pelan? Kenapa lo ngurusin jasa pijet? Kenapa lo ngurusin ini, itu? Kenapa lo ngurusin minimarket? Lihat, awas. Itulah brand positioning. Dia keluarnya dengan framing transportasi online, tapi setelah kurva sudah melandai dan dipastikan brand positioning sudah melekat di benaknya konsumen bahwa Gojek ini bukan aplikasi jasa. Gojek ini bukan aplikasi minimarket. Gojek ini bukan aplikasi kang pijet. Gojek ini bukan aplikasi beres-beres bebenah rumah. Paham ya? Nah, tapi Gojek ini transportasi online. Ketika di situ, silakan Anda inovasi. Barakallahu fiik, mudah-mudahan jawab. Baik, jazakallah khair, Oh, iya. Bang Dery. Siap. Jazakallah khair. Bro iya. Dery ini kalau ada teman-teman Syafikers yang mau tanya lagi silakan raise hand. Selagi menunggu Bro, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Salah satunya dari Tamara A. Beliau bertanya nih, kalau mau buat reels, jadi mungkin saya simpulkan aja ya Bro ya. Jadi dia punya bisnis makanan, dia ingin masuk ke reels tapi bingung backsound-nya cocoknya pakai apa. Karena dia nggak ada masak. Jadi disebutin karena bukan masak, jadi nggak bisa kasih efek suara masak atau makan mukbang. Nggak semua orang suka suara mukbang. Nah, dia tanya kira-kira kalau yang video reelsnya seperti itu, makanan-makanan, cocoknya pakai suara apa ya, Bro? Oke, makanan-makanan enggak. Jadi sound effect itu kan hanya sound effect itu adalah pelengkap nyawa sebuah konten. Nah, sementara kita yang beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita berusaha
semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu kita berkontennya hindari hindari elemen-elemen yang ternyata Allah dan Rasulnya SAW benci. Yaitu apa? Sudah dikabarkan jelas mengenai musik. Kita sudah sepakat di sini, ijma para ulama dan lain sebagainya, bukan ijtihadiyah di sini ya. Itu udah kesepakatan mutlak. Itu bahwa dilarangnya dengerin musik atau dengan bermusik lah dalam tanda kutip. Nah, makanya di sini memang gue mau ada bantahan sih sebetulnya sih dengan tadi ya. Mungkin gue tahu keresahan konten kreator di sini. Gara-gara terus kalau nggak boleh musik terus gantinya pakai apa? Gue mau cerita dikit ya bentar-bentar. Teman-teman minta waktu 5 menit. Lihat ya, di sini akan mencengangkan nih. Sepakat ya? Gue akan bahas. Guys, perlu diketahui bahwa kita nih yang masih berkutat pada terus kalau misalkan musik itu nggak boleh cara berkonten, terus kita kontennya pakai elemen apa untuk mengundang interaksi atau mengundang engagement? Guys, hello, perhatikan. Di tahun 1930-an, pakar branding atau pionir branding yang bernama Walter Lander, simak nih di sini nih. Dia orang kufar, dia orang kafir, dia non-muslim, dia bukan muslim, udah jelas. 1930-an, gue lupa tahun berapa dia lahir, intinya Walter Lander, lu ketika di Google, dia itu pakar atau pionir branding. Gue banyak belajar dari beliau. Oke, ya kan kalau ilmu dunia bisa ngambil dari mana aja selama memang tidak ada pelanggaran syariat. Oke, yang kita pilah-pilah tuh. Nah, dia menyebutkan branding atau mungkin gimana caranya produk kita ini cepat nempel di benak konsumen. Lihat nih, orang non-muslim yang ngomong nih. Kebagi menjadi dua. Dua-duanya apakah musik dan sound? Ataukah musik dan music? No. Tapi sound dan wording. Lihat. Lihat. Ketika orang misalnya yang bilangnya dalam tanda kutip hijrah atau ngaji, terus tiba-tiba panik ngelihat serangan, mungkin yang dibilang serangan mungkin dari oknum-oknum tertentu ya, serangan dalil apa segala macam, sehingga dia tuh gimana caranya konten nih kalau nggak ada musiknya, kan begitu. Nah, ternyata pakar yang bikin istilah branding itu sendiri aja untuk digital marketingnya, orang yang non-muslim, kebagi menjadi dua. Kita bantahannya gampang banget. Yaitu apa? Makanya kita harus tahu nih kaidah-kaidahnya. Apa itu? Sound, wording. Ada wording di sini. Kalau memang ternyata itu datang dari budaya barat dan ternyata memang ya kita akuin bahwa musik itu adalah elemen yang paling utama buat naikin engagement, harusnya Walter Lander bilangnya music atau music and sound atau music doang. Kebayang nggak di sini? Nah, ternyata ada wording. Jujur, gue buka di sini nih ya. Kalau kita lihat dengan istilah seperti ini, yang paling banyak yang digunakan adalah wording. Lah, kok kita sebagai muslim ngelihat dari fenomenal ini, kok wording itu kata-kata maksudnya ya, sound itu ya nada apa segala macam. Kok kita sebagai muslim yang banyak digunakan Walter Lander dan para murid-muridnya itu di ranah wording atau kata-kata, kok kita malah panik ngincer yang minoritas yang mana notabene-nya sound. Kebayang nggak di sini? Contohnya apa? Tenenet. Sound. Kita ambil Libro di sini ya. Susu murni nasional, sound. Netflix, jedeng, sound. Dolby Pictures, sound, oke. Bisa dihitung jari kan? Oke, paham di sini ya. Indomie seleraku boleh sound. Tapi wording lebih banyak, guys. Apa wording atau kata-kata? Berapa lapis? Ratusan lebih. Apakah ada suaranya? Atau ada nadanya? Atau ada soundnya? Tidak. Lihat branding ya. Gimana caranya konten kita cepat diingat sama orang. Atau produk kita. Lihat lagi yang berikutnya lagi. Berapa lapis? Ratusan. Apakah pakai sound? Satu lagi dari Mayora. Apakah pakai sound? Pakai VO. Satu lagi dari Mayora. Rasanya terbaik ada di pucuknya. Yang wording lebih banyak, guys. Makanya gue bingung sama orang-orang yang mengaku muslim, ternyata ketemu dalil haramnya musik, terus tiba-tiba kita panik bahwa seakan-akan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara yang istilah branding di digital marketing itu bilang kufar, kafir, non-muslim, dia bikin metode, tapi ternyata metodenya ini tidak mewajibkan pakai musik, kan aneh. Paham nggak di sini? Kan aneh. Nah, terus kita nih istilah branding, wah luar negeri apa segala macam. Lihat deh brand-brand luar segala macam. Hey, yang bikin pionir tahun 1930, Anda udah lahir 1930? Kebayang nggak di sini? Nah, makanya di sini tarik lagi mengenai kontennya kok panik kalau ternyata ada larangan musik. Nah, sementara gimana caranya bikin konten itu agar diingat di konsumen, nggak harus pakai musik. Kebayang di sini usulnya ya? Kebayang ya? Awas ya, paham ya? Nah, artinya berarti produk kita harus dibalut dengan wording yang notabene-nya orang kafir pun juga lebih banyak. Just do it. Think different. Ada nggak musiknya? Apple tuh, just do it. Nike, ada nggak musiknya? Just do it. Selesai. Iya kan? Mungkin Indomie seleraku, ada nadanya.
atau mungkin yang lainnya ada nadanya apa segala macam, fodol. Cuma ternyata kalau dipikir-pikir lebih minor dibanding mayornya sih wordingnya kata-kata. Nah artinya kalau tadi misalnya berkutat pada bang gimana caranya gue bikin konten reels yang tinggi views, tapi sementara pengganti musik pakai apa? Ya banyak. Satu, dan kedua yang cocok apa? Nah ini kan pertanyaannya. Berarti yang cocok, gue pernah bahas konten ini di Kasih Solusi pas gue undang Reda Samudra. Lo coba aja scrolling ke bawah-bawah, Reda Samudra, bagaimana cara membuat video asik tanpa musik. Itu udah gue bahas di Kasih Solusi channelnya. Nah, ternyata mungkin tadi buat penanya, silakan nonton aja versi fullnya di sana. Banyak alternatif sound sekelas Snickers aja, biskuit Snickers. Dia iklannya tidak ada pelanggaran syariat karena cowok semua isinya, tidak ada musiknya. Dan iklan yang keduanya lagi tidak ada musiknya, tidak ada pelanggaran syariat juga, dan sound effect yang digunakan adalah sesuai kebutuhan yang memang penunjang visualisasi. Contoh, kita lagi ngambil handphone, bunyi, ketik, kirim, selesai. Nah, itu yang dibahas sama Reda. Reda, Masya Allah, insight-nya. Dia bahas, apapun langkah kita, apapun segala macam, itu direkam. Kalau orang luar negeri, ngerekamnya itu pakai mikrofon, terus tiba-tiba dibikin sound effect-nya. Lagi jalan, dibikin jalan kaki. Cekrek. Tapi ternyata banyak banget kok di luar sana, Envato, atau mungkin software di luar sana, atau platform yang memang menyediakan sound effect. Di YouTube juga banyak yang gratis. Nah, itu yang dituang dalam sebuah konten kita. Misalnya, gerakan tangan, lagi gerak, atau nengok, itu manggil. Nah, itu dipakai semuanya. Silakan teman-teman atau buat penanya tadi gunakan video yang udah diupload di Kasih Solusi untuk menjadi referensi. Mudah-mudahan kejawab teman-teman. Syukran Bro. Jazakallahu Afwan. khairan. Wah iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ummu Maryam. Atau teman-teman ada yang mau present dan bertanya langsung kepada Bro Dery, dipersilahkan. Kalau belum ada, ini ada satu lagi pertanyaan Bro dari Ummu Maryam. Bang, untuk membangun personal branding yang kuat itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa branding yang kita present sudah sesuai atau bagus? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Kenapa? Karena sekitar puluhan atau ratusan banyak nanya seperti ini, dan bantahannya udah jelas. Jadi tidak ada satupun buku-buku atau siapapun itu, mau itu dari muslim atau non muslim, para pakar-pakar branding yang memang ngebuat pola personal branding sama corporate branding, tidak ada buku satupun manapun, gue nggak ngomong dalil, bukan, maksudnya buku gitu ya, tidak ada narasi ilmu apapun itu bentuknya yang melambangkan bahwa personal branding dibangunnya cocoknya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, tidak ada. Kalau ada, bawa bukunya ke gua. Kalau ada lo nemukan, kita bisa perang hujah di sini. Nggak, ini serius. Karena apa? Karena tidak ada pakar-pakar manapun, mau itu muslim atau non-muslim, yang menyebutkan di buku-bukunya dia, gue udah bedah semuanya teman-teman, yang menyebutkan bahwa personal branding ditentukan oleh waktu sekian. Tidak. Nah, terus gimana cara keukurnya? Nah, ini kita bahas di sini. Oke. Nah, personal branding gimana caranya kita kuat dalam sosial media? Oke. Mau itu ilmunya, mau itu dari muslim atau non-muslim, menyebutkan bahwa harus memiliki 4 hal. Yang pertama, ada KPI atau Key Performance Indicator. Bahasa Indonesia target. Oke? Key Performance Indicator. Ini konten ini kita harus catat dulu nih. Yang kedua adalah outcome. Gue coba share, ngelemot lagi nih. Outcome itu adalah outcome yang datang dari luar. Satu lagi yang ketiga adalah output. Ya, sebenarnya urutannya sih sebenarnya kalau lebih bagus ngurut ya. KPI, output, outcome, baru threshold. THRESHOLD, threshold. Artinya apa? Ambang-ambang. 4 hal ini menunjang konten kita untuk kalau ditekunin dan difokuskan dan diseriusin dan dikonsistenin, bisa cepat terbangunnya personal branding. Ya, oke? KPI, Key Performance Indicator, KPI, Key, kunci, performance adalah performa, indikator adalah indikasi, oke, tolak ukur, yang dimana itu adalah target. Kalau misalnya teman-teman agensi akan bilang, KPI-nya apa ya? Ngepegang klien itu, KPI-nya naiknya followers, itu target. KPI-nya apa ya? KPI sales. KPI-nya apa ya? Activity atau awareness. Atensi brand kita. Nah, itu namanya KPI. KPI tempat kerja lo di kantor lo apa ya? Iya, gue KPI-nya sih gue sebagai sales marketing, account eksekutif, gue ditargetin buat ngejual produk ini, yaitu sebanyak 2 miliar dalam waktu sebulan. Itu target. Namanya KPI. Key Performance Indicator. Nah, itu harus jalan tuh.
Nah, KPI dalam sebuah konten untuk bangun personal branding, itu yang namanya adalah target postingan harian. Lo harus posting, gue punya hujah yang kuat dalam hal ini, yaitu one day, one content, please. Satu hari, satu konten, sifatnya apa? Wajib. Untuk awal nih, wajib sifatnya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman, ya lah, gue kan bikin konten susah, belum ngeditnya. Ya, semakin Anda malas-malasan, semakin mundur tuh personal brandingnya. Nah, gitu paling gampang ya. Ya gue gila, gue kerja, gue harus bangun konten, gue harus tiap hari, siapa yang ngedit, siapa yang begini, apa segala macam. Ya udah, disitulah kalau memang ternyata seminggu cuma bisa 2 kali, 3 kali, ya jangan harap bangun personal brandingnya dalam waktu 1 bulan. Kuat deh, paham nggak? Tapi kalau one day one konten, gue pribadi atas izin Allah, gue bangun personal branding itu untuk waktu gue selling, waktu gue jualan dengan dapat loyalis atas izin Allah. Yang loyalis itu maksudnya nge-follow gue dan dia ngikutin, nungguin konten-konten gue. Itu ini semua nggak sama ya. Ini untuk versi gue, yaitu 1 bulan 7 hari genap. Disitulah untuk ngelekat. Cepet banget bang, berarti segitu ya? Enggak, gue nggak pernah bilang bahwa bangun personal branding waktunya 1 bulan, karena nggak ada buku-buku narasi apapun yang menyebutkan, baik itu pakar-pakar branding dari luar negeri, kufar atau muslim, yang menyebutkan bahwa personal branding waktunya hanya dalam sekian-sekian. Nggak ada. Tapi keukur dalam 4 hal kalau gue menyimpulkan tadi. Yaitu pertama KPI, lo harus posting harian target. Oke, yang kedua adalah output. Lu cek outputnya itu sebagus apa, terukur dari apakah likable, atau ke shareable, atau ke commendable, atau ke saveable. Ataukah dia potensi di like, ataukah potensi di share, atau di comment, atau di save. Keukur dari engagement atau algoritma di Instagram, kalau kita berbicara mengenai Instagram. Nah, oke ya, harus tinggi. Nah, taunya dari mana? Taunya dari outcome. Kalau tadi output yang kita keluarkan dari hasil KPI atau target, yang berikutnya tahu dari mana nih banyak like apa segala macam atau masukan apa segala macam, itu keukur dari outcome yang datang dari luar. Contoh apa tuh? Like sedikit. Contoh apa tuh? Ada komen, bang. Ketika lu, oke, kita anggap dalam waktu 30 hari berarti ada 30 konten, ada 30 video. Oke, nah 30 ini lu ukur mana yang paling tinggi insight-nya berdasarkan target udah terjalan, dijalankan, lalu kayak output-nya udah begini nih hasil videonya, kita lihat visualnya, terus yang outcome apa? Yang outcome itu misalnya, bang bikin konten lagi dong yang kayak gini, bang bikin konten lagi dong yang masaknya steak, kayak Dims the Meat Guy. Kenapa dia fokus berpersonal brandingnya ketika kita ngomong Dims the Meat Guy, kenapa kita ingat dia tuh adalah orang yang memang suka makan steak? Seperti Next Carlos, orang yang doyan makan. Seperti orang mukbang, Tan Boy Kun. Nah, itu dilakukan secara fokus. Dia KPI setiap hari posting. Outputnya begini, outcome-nya begini. Bang, makan lagi dong yang pedas level-levelan. Bang, ini ternyata audiensnya dia memang sukanya pedas-pedesan. Makanya ketika dikasih konten pedas, dihajar tuh engagement-nya. Tahu dari mana? Tahu dari output. Tahu dari mana lagi? Tahu dari KPI yang berjalan. Paham nggak di sini? Yang keempat adalah threshold. Threshold itu adalah ambang-ambang. Dari situ lo bisa menentukan kira-kira di ambang-ambang batas nih, konten yang paling banyak disukain itu yang mana sih? Kebayang nggak di sini? Ternyata engagement di podcast Kasih Solusi yang paling tinggi adalah yang judulnya depannya adalah orang-orang yang memang perjalanan karirnya dari belangsak dalam tanda kutip, gue nggak tahu lah bahasa Betawi begitu lo taunya. Yang memang dia sekarang jadi apa? Makanya lo sadar nggak, judul yang memang gue undang ke Kasih Solusi, yang memang ternyata perjalanan kisah hijrah apa segala macam, selalu gue diawali dengan kisah taubatnya, kisah hijrahnya, kisah. Datang dari mana? Karena setiap gue bilang seperti itu dan gue undang orang yang memang perjalanannya seperti itu, selalu gue tulis pakai kisah. Tahu dari mana? Tahu dari output, outcome. Keukur dari mana? Tim Research and Development mengukur komen-komen yang datang. Bang, gue pengen tahu kisah hijrahnya Bejah. Bang, gue pengen tahu kisah hijrahnya ini. Bang, gue pengen tahu kisah hijrahnya Uki, Reda, kisah hijrahnya ini, kisah ini. Ternyata keyword atau wording yang muncul ke permukaan dari tim riset gue mencatat bahwa habitual orang-orang dengan Google Trends-nya lah bahasa tanda kutip paling banyak dan sering diucapkan adalah kisah. Makanya itu gue jadikan sebuah judul yang sifatnya repeatable. Atau jadi gue bocorin tuh. Itu makanya selalu kisah ini. Setiap digituin lu lihat deh, views paling terakhir yang kisah itu 53.000, 60.000, 100.000, Uki 800.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan 4 hal tadi. Nah, ketika itu udah kuat, lu lihat di situ.
Nah, insya Allah kalau jalankan dengan konsisten, jawabannya cepat untuk kebangun personal branding. Yang kedua, gue jawab sekalian. Terus tahu dari mana bahwa kita udah punya loyalis dan kuat? Terukur dari mana? Indikasi yang paling utama, kapan lo harus selling atau jualan. Ketika personal branding sudah kuat, jangan jualan dulu guys. Awas. Ketika personal branding belum kuat, jangan jualan dulu. Kenapa? Karena lo pasti bete dong. Lo coba nge-follow orang, taunya isinya jualan mulu. Males, lo unfollow paling. Apalagi temen lu, apalagi teman SMA lu, apaan sih ini akun unfollow. Nah, makanya yang paling diminatin bangun personal branding kebagi menjadi 6 hal. Ini yang dinamakan dengan sosmed kategori. Jadi kalau personal branding, kalau keluar dari 6 hal, itu ternyata menyalahi kaidah. Walaupun ini ilmu dunia. Oke, kaidahnya apa? Entertainment, education, inspiration, connection, conversation, promotion. 6 sosmed kategori ini adalah yang menunjang kita lebih cepat konten-konten yang diminatin sama audiens. Konten-konten yang hiburan, menghibur, entertainment. Konten-konten yang edukasi atau education. Cara ini, tips ini, how to. Bagaimana cara begini, bagaimana cara menghapus file, bagaimana cara mengembalikan file yang hilang. Tergantung personal branding lu mau dibangunnya kemana. Inspirasi adalah yang mengundang orang sosok, bla 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 bla. Nggak boleh keluar dari 6 kategori ini. Boleh pilih salah satu, nggak difokuskan, boleh. 2 juga boleh, 3 juga boleh. Terus Bang, yang paling cepat kebangun dan melekat personal branding itu pakai konten yang mana dari 6 kategori sosmed? Pakai konten yang namanya education. Makanya lo lihat deh, konten kreator di luaran sana yang paling cepat laris dan paling tinggi engagement, mau TikTok, Reels, atau apapun itu adalah dikuatkan dengan konten education yang dicocokkan dengan personal brandingnya. Personal brandingnya dokter, ya udah edukasi. Cara mengobati penyakit diabetes, cara begini. Cara begini. Nanti kita belajar juga mengenai headline dalam copywriting sih sebetulnya ya. Ya misalnya kita belajar wording, kata-kata, bagaimana cara membuat copywriting yang menghipnotis, yaitu namanya hypnowriting. Nanti kita bahas. Begitulah kurang lebih, mudah-mudahan kejawab. Bang, jazakallah khairan. Bang, ini satu lagi iya. sebelum kita masuk ke kuis ya. Dari namanya Bukhari Muslim nih Bang. Bismillah, sekarang bisnis kuliner saya sudah berjalan sekitar 6 bulan. Alhamdulillah trennya positif. Tapi yang selalu jadi pikiran ketika menentukan positioning adalah belum tahu dan belum menemukan core value yang mau diangkat ke permukaan. Yang jadi pertanyaan, gimana cara kita melihat core value yang kita miliki, Bang, dari bisnis tersebut, Bang? Ya, memang itu diatur dari awal ya. Jadi kalau bisnis tersebut itu harus diatur dari awal. Jadi brand positioning atau core value atau segala macam itu, ya itu diawali dengan kita lihat dulu. Makanya di sini ada kaidah. Di sini walaupun gue fair, di sini bukan ijma di antara para marketer, tapi ini adalah khilaf di antara para marketer yang menjadi ijtihadiyah. Apa itu? Kebagi menjadi 2. Ada kubu yang namanya bidik dulu marketnya baru tentuin produknya. Ada juga di kubu yang pilih produknya dulu baru tentuin marketnya. Nah, gue lebih condong ke pendapat yang pertama, yaitu apa? Yang tentukan dulu marketnya baru pilih produknya. Contoh di depan gue misalnya ada Trigona Gold atau mungkin ada roti kopi kenangan, banyak macam-macam gitu ya di depan gua. Anggaplah Trigona Gold misalnya. Ini adalah membantu memelihara kesehatan tubuh lewat habatus sauda, 4 jenis herbal digabung jadi satu. Nah, kalau tiba-tiba di depan kita ada produk ini, nggak bisa lo tiba-tiba jualan. Ini bukan endorse ya guys, maksudnya ini cuma gue lagi ngejelasin. Jadi tiba-tiba misalnya kita posting ini, terus tiba-tiba, bro itu kayaknya peluang bisnis deh. Coba deh gue ambil produknya, gue bisa nggak jadi reseller lo? Bukan gitu aturan mainnya. Tapi dicek dulu marketnya ada apa enggak. Nah, ketika gue bangun kasih solusi, gue cek dulu marketnya ada apa enggak. Nah, jadi kalau tadi ditanya adalah, bro, gitu kan, gue bingung menentukan core value. Nah, Anda terlambat kalau udah berjalan, nggak bisa. Gue ngeriset brand untuk bangun aplikasi kasih solusi, insya Allah mudahin bulan depan misalnya kita launching, atau mungkin ya kita lihatlah kondisinya, itu gue ngeriset selama 6 bulan. Ngeriset panjang. Bener nggak nih ada konten kreator yang butuh begini? Bener nggak ada pengusaha yang butuh begini? Cek dulu marketnya. Nah, jadi jangan menjadi, jangan tiba-tiba kita udah berjalan terus nggak ngecek bisnis identity-nya apa. Nah, itu harus dituang. Nah, cek dulu marketnya ada apa enggak, marketnya siapa. Kalau memang ternyata marketnya begini, brand karakternya apa? Brand karakter tuh jika produk atau brand Anda menjadi seseorang, jadinya siapa? Jadi Raffi Ahmad? Jadi Tara Budiman, atau yang contoh kayak gitu. Jadi Keanu, jadi Fadil Jaidi. Nah, itu adalah brand karakter. Ya, jadi kalau ditentukan cara kayak tadi, nah ini ada menariknya, gue kasih bonus juga ya, mengenai brand role. Brand role itu kebagi menjadi dua S. Satu same, satu superior.
Nah ini yang gue pakai nih, dikasih solusi. Semua bisnis gue sih. Jadi itu adalah kebagi menjadi 2. Cara menentukan core value, lu harus tahu nih role ini apa. Satu same, sama. Satu lagi superior, kita lebih unggul dibanding dia. Itu namanya superior, lebih kuat. Ntar deh. Ya, jadi kalau ditanya tadi mengenai core value atau mungkin brand identity, kita mundur dulu deh, jangan buru-buru bisnis dulu, disusun dulu tuh marketnya ada apa enggak, cek dulu. Market itu kan kebagi menjadi demografis, ya kita udah pernah belajar ya, demografis, terus juga secara detail bahwa ini market tuh cowok apa cewek, orang tua apa umur berapa, SIS, social economic status, di kalangan mana, B, A, itu disusun dulu tuh. Habis itu ketemu brand identity. Habis itu ketemu brand positioning, yang tadi itu positioning lu mau kemana? Lu seorang bengkel, lu bikin bisnis bengkel. Bengkel yang apa nih? Analogi. Kenapa kita lebih mengingat di pasar adalah brand yang memang ternyata lebih fokus jualannya di counter-counter di pasar ketimbang jualannya nyampur. Nah, itulah tingkat kefokusannya. Misalnya dia jual di pasar beneran di pasar tradisional, ada yang jual usaha plastik semua. Mau cup ininya, mau bungkus ini. Apa yang diingat sama benak konsumen ketika nanya tukang parkir, begitu parkir motor, "Bang, toko plastik di mana ya?" Nah, lihat. Ini namanya brand identity. Untuk menentukan core-nya di mana. Nah, tingkat kefokusan dilakukan oleh abang-abang itu adalah jualan plastik doang. Bayangkan ketika ada satu store, ada satu outlet di pasar, tapi jualannya nyampur semuanya. Apakah direkomendasikan sama kang parkir? Oh, belum tentu. "Bang, gue cari tukang plastik di mana ya, Bang ya? Buat bungkus ini, bungkus sana, apa segala macam." Pasti yang ditunjuk kalau ada 2, satu jualan baju, jualan plastik nyampur nih, jualan sayur-sayuran apa segala macam, sama satu jualan plastik doang. Lihat bedanya. Abang parkir akan bilang, "Itu Bang yang depan belok kiri Bang ya." Kok yang di seberangnya nggak diinget? Artinya ini adalah brand positioning dan core-nya kemana? Paham nggak di sini? Ketika pun juga sayur-sayuran. "Bang, kang sayur di mana Bang ya?" Masuk pasar nih. Oh, depan belok kanan. "Bang, toko kacamata di mana ya?" Nah, itu core. Syafiq misalnya, untuk pendanaan sekuritas crowdfunding apa segala macam, fokusnya di market muslim apa segala macam. Nah, yang mau difokuskan yang mana? Contohnya begitu. Lu mau fokusnya di ranah yang mana? UMKM, enterprise, atau yang apa gitu fokusnya? Nah, itu yang mau digaungkan seperti itu. Nah, ketika gue misalnya fokusnya yang gue undang, mau lu insight lu segede apapun, tapi ternyata lu nggak sesuai dengan core kita, jangan diundang, dikasih solusi. Kebayang nggak di sini? Nih misalnya dia seorang, gue nggak tahu nggak bisa contohin nih, misalnya apapun itu ya. Contoh, gue nggak usah sebut namanya, dan lu pasti tahu banget nih orangnya siapa. Gue tahu banget ini menuju 2024, sehingga dia lagi nyari panggung untuk berkampanye dengan bangun personal branding. Gue pernah dikontak sama politikus. Insya Allah Ta'ala 99% lo tahu kalau ketika gue sebut namanya. Dan dia pengen diundang di podcast, dia duluan yang nawarin diri. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, mungkin goyang tuh. Gue minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia siap mau bayar berapapun. Mohon maaf, gue gak bisa sebutin nama orangnya. Gue siap bayar berapapun, dan gue punya bisnis kok begini. Gue tahu core lu adalah bisnisnya, podcast lu adalah corong atau media sebagai personal content creator sama pebisnis. Gue juga pebisnis. Tapi gue lihat personal branding yang melekat pada dirinya adalah politikus. Karena gue gak main di ranah itu. Terlepas dari AIOEO dengan sistem di syariat kita mengatur, oke ya, anggaplah begitu, terlepas dari syariat kita yang mengatur, gue pertahankan itu, kita ngomongin dunianya aja nih, nggak usah bahas tentang syariat dulu deh, ngomongin dunianya aja, rusak core bisnis gue. Kok tiba-tiba ada politikus? Kita ngomong dunianya aja nih, bukan menggampangkan itu ya maksudnya ya, kita bahas contohnya gitu. Nah itu yang namanya core nih. Tadi kan gue sempat bilang, Madu lu mau jualannya kayak gimana? Nah itu ya, mudah-mudahan kejawab. Syukran, jazakallah khairan, Oh iya. brother. Nah, ini sepertinya udah semakin malam, bro. Sebelum kita tutup sesi info sharing kita kali ini, seperti yang udah saya sebutin di awal tadi, insya Allah kita ada quiz buat teman-teman Syafikers semua. Nanti pertanyaan dari Bro Dery, jadi teman-teman Syafikers, ketika Bro Dery ada majukan pertanyaan, nanti bisa raise hand, yang paling cepat akan di-unmute dan akan langsung menjawab. Kalau benar, insya Allah kita ada 4 hadiah. 3 hadiah adalah buku dari Ustadz Ami yang judulnya, sebentar, ya intinya, sebentar, ada yang miss. Oke.
Oke, skip. Nanti intinya ada 3 buku dari Ustadz Ami, judulnya Pengantar Fikih Jual Beli Harta Haram. Kemudian ada 1 dari Bird Indonesia sebagai sponsor kita di Invest Sharing kali ini. Monggo, Bro Der, kita satu-satu ya, Bro. Jadi ada 1 pertanyaan, dijawab. Kalau benar, dia langsung nanti kita kontak. Nanti begitu lanjut sampai pertanyaan terakhir. Silakan, Bro Der, pertanyaan pertama nih. Ya siap, barakallahu fiik. Apa ini maksud dengan ya? Monggo, silakan. Gimana nggak apa-apa, Bro? Ya, jadi mau ngasih tahu aja biar teman-teman udah mulai diarahin ke resen gitu biar cepet-cepetan. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan personal branding? Oke, ini ada dari Januar Dwi Atmaja, silahkan unmute. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan personal branding? Silakan Bro Januar Dwi Atmaja. Kita tunggu. Dihitung mundur kali ya, kalau belum bisa. Seperti ada yang kepencet nih, Bro. Oke. Jatuh deh. Bro Januar? Oke, kita hitung sampai 5. Kalau memang belum bisa unmute, kita serahkan ke selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Qadarullah. Beliau belum bisa. Lanjutnya ada Panji Areska. Monggo silakan Mas Panji Areska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, personal branding yang kami pahami dari paparan tadi adalah yang ada di benak konsumen terhadap seseorang, di benak masyarakat terhadap seseorang, personal. Ya, bolehlah. Siap. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, sebenarnya ya lebih kerucutnya adalah apa itu dimaksud dengan personal branding? Itu cara atau apa ya? Atau aktivitas kegiatan ngasih tahu ke dunia bahwa kita ini punya knowledge apa, gitu. Kita punya skill apa, kita punya kemampuan apa, yang kita tuang secara edukatif, inspiratif, bla 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 tadi ke audiens kita. Nah, itu kalau bangun personal branding. Jadi nantinya akan audiens kita akan mengingat kita ini siapa secara fokus dan konsisten. Begitu kurang lebih. Tapi boleh lah, Bro. Boleh ya? Boleh. Masya Allah. Selamat buat Bro Panji Areska. Ini saya japri langsung untuk minta data dirinya. Bro, oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Bro. Silakan. Oke. Tadi gue menyebutkan mengenai brand positioning. Nah, ketika yang dilakukan oleh Sensodyne, Teh Pucuk Harum, gitu kan, Oreo, apa segala macam. Nah, apa yang dimaksud dengan brand positioning? Agar brand kita tuh posisinya tuh harus tahu di mana. Nah, ini murojaah nih, teman-teman. Silakan. Pertanyaannya apa itu brand positioning? Ini ada langsung resen dari Adi Irawan. Silakan Bro Adi Irawan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk jawabannya itu adalah ketika bisnis kita sudah kuat, baru kita bisa mengiklankan yang lain. Cukup? Belum tepat, Bro. Aduh, Iya, sayang banget. Sebenarnya iya tahu arahnya kemana, cuma ada satu narasi atau kalimat yang memang dibutuhkan dalam brand positioning lebih dalam gitu, maksudnya lebih benar gitu. Oke, yang lain? Syukran ya, jazakallah khair. Syukran Bro Adi, tapi qadarullah belum bisa nih. Lanjut, ini ada dari Rozi A, silahkan unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang positioning ya tadi ya. Ya, brand positioning. Jadi kita sebelum menentukan positioning itu, kita harus tahu dulu core bisnis kita gitu. Kita harus kita istilahnya segmentasi pasar gitu kan. Kita mau product oriented atau market oriented gitu istilahnya. Gitu sih.
Jadi kita bisa nilai dari kita mau orangnya, target kita, marketnya siapa gitu. Kita harus apa dulu gitu, riset gitu kan. Riset mulai dari cowok atau cewek gitu. Itu target market. Itu bagaimana cara menentukan target market secara demografis, secara itu maksudnya brand positioning-nya gitu. Maksudnya ini gimana tadi? Pertanyaannya gimana tadi, Bro? Ya, brand positioning. Jadi apa yang dimaksud dengan brand positioning? Seperti yang dilakukan oleh Sensodyne, seperti yang dilakukan oleh Pepsodent boleh, atau Oreo, atau apa? Agar apa? Agar positioning brand kita tuh purpose-nya tuh tujuannya itu jadi bocorin nih. Iya. Apa gitu loh maksudnya. Iya, dia Itu brand maksudnya positioning. makanya sebelum kita make brand positioning itu tujuannya biar kita tahu market kita siapa gitu. Brand positioning itu kan biar kita tahu market kita siapa gitu. Saya bocorin ya dikit ya. Nggak ngomongin market karena branding itu tugasnya berbeda dengan marketing. Kalau marketing baru turunannya market. Jadi gini, yang dengan ing, sekalian materi tipis-tipis, yang ada ing-nya itu adalah pengusaha. Yang tanpa ing itu adalah konsumen. Yaitu branding, marketing, selling. Kan ada ing itu kan aktivasi. I'm playing. Oke, she's playing. Oke ya, itu kan eating, makan, sedang makan, lagi makan. Running. Ya kan, running, installing, itu kan aktivasi, itu berarti pengusaha. Tapi kalau tanpa ing, berarti konsumen, brand, market, sell, kebayang nggak? Nah itu paling gampang tuh, saya simpelkan seperti itu. Nah artinya kalau untuk ngebidik market, aktivasinya yang dilakukan oleh pengusaha untuk menentukan cara membidik market, marketing namanya. Nah itu nyambungnya di marketing. Tapi kalau untuk branding, nggak ngurusin market dulu, karena tugasnya marketing. Nah, jadi kalau branding ngurusinnya bagaimana caranya brand atau produk kita diingat konsumen dengan, nah itulah gitu. Itulah Jadi kita brand harus positioning namanya. Jadi kita harus riset dulu produk kita seperti apa, begitu nanti. Nah, kalau ngomongin produk bisa tuh. Kita produk kita, terus packaging kita gimana, arah-arah promosinya, ke marketingnya ke siapa gitu. Begitu terus harga kita, penetapan harga gitu. Oke, terus dengan cara stimulus apa? Misalnya target kita target market kita middle up nih. Ya, kita tentukan harga yang untuk middle up gitu. Terus packagingnya gimana gitu. Jangan ngomongin market lagi, Mas. Itu kan marketing. Nah, ini jadi teman-teman paham ya bedanya ya. Ini yang banyak kesalahan-kesalahan memang para pengusaha muslim kalau memang mau melek digital marketing. Jadi kalau tadi itu ngurusinnya tugasnya marketing. Jadi kalau kita ngomongin branding, stimulusnya brand kita iya nyampe ke marketnya kayak apa, tapi titik di situ. Nah, upaya kita dengan bikin apa sehingga produk kita diingatnya apa. Nah, itu branding yang ada hubungannya sama brand positioning seperti Oreo. Gitu ya. Berarti kita harus gimana ya, logo kita gitu ya, logo ya salah merek, satunya betul, logo tuh branding, logo, betul, slogan kita gitu, iya apa soundtrack kita ada jingle iya gitu. Soundtrack boleh, bener ADC kali ya soundtrack. Iya iya betul begitu bro, lo packaging kita gitu ya, iya betul, itu branding. Jadi kita diingetnya gara-gara ngelihat M-nya McD, berarti stimulusnya dia gimana caranya orang-orang ingat. Oke. Nah, itu brand positioning-nya apa buat McD? Misalnya, ya tergantung dia mau save-nya tuh mana lagi selain di McD. Salah satu brandingnya tuh. Diputar, dijelet, dicelupin. Yang dilakukan secara positioning ini. Dilakukan secara? Yang secara itu tadi, slogan kita, marketing. Iya, marketing secara apa dan apa? Secara for dan con. Secara? For dan con. Konsisten. Dan for? Aduh. For? Lu mau bikin Indomie seleraku, tapi kalau lu nggak konsisten dan for, besoknya Indomie rakyatku, besoknya lagi Indomie rasaku, orang nggak inget itu Indomie. Fokus. Nah, fokus ya. Fokus. Ya boleh lah dia lah. Udah effort tuh luar biasa loh. Kasih wir. Kita kasih solusi ya bro. Iya betul. Bro.
Siap, siap. Oke, syukur Bro Der. Afwan. Jazakallah khair. Selamat buat Mas Rozi atas hadiahnya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dari setelah diskusi sama Bro Dery bisa lebih tercerahkan dan bisa dibedakan antara marketing dan positioning branding seperti itu. Oke, Bro Dery, kita masuk ke pertanyaan ketiga, silakan Bro. Oke, tadi udah kejawab juga ya. Apa yang dimaksud dengan marketing dan mungkin jelasin dikit lah. Itu aja dulu tuh, marketing. Udah bahas berkali-kali tuh. Kalau yang salah sih lucu sih, kalau masih ada yang salah. Nggak apa-apa kan, sama-sama belajar. Oke, ini ada dari Bukhari Muslim yang tadi bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Marketing ya, proses menargetkan pasar, meriset pasar dari usia, gender, demografis dan sebagainya, sehingga diwakili dengan produk kita itu terdeliver kemana. Oke, dikit lagi. Kalau selling Enggak ada pertanyaan selling. Marketing doang. Ya gitu, Bang. Iya. Terus ada lanjutannya sebetulnya, konsultasi lagi nih. Jadi kita apa tadi ulang. Ada lanjutannya itu biar gini. Kita tahu lah ilmu agama itu posisinya itu syariat itu mulia. Nggak boleh kita yang nggak boleh syariat ngikutin kita, tapi kita ngikutin syariat. Oke? Oke? Nah, lalu yang dimaksud dengan tadi itu maksudnya adalah kalau memahaminya dengan sepotong-sepotong, takutnya salah tafsir. Makanya digandeng dengan penjelasan harus komplit. Nah, si marketing tadi apa? Nah, kan kita mungkin ngebediknya begini, dan bagaimana caranya? Itu. Gimana? Gimana caranya apa, Bang? Biar narik gitu. Gimana caranya bikin yang tadinya nggak bu jadi bu? Oh, jadi butuh ya? Ya boleh. Lu percuma lu bikin ngebidik ada marketnya di sebelah sana, percuma lu udah tahu apa segala macam, tapi kalau nggak bikin dia jadi butuh gimana? Itu tugas marketing. Apa elemen-elemen penunjang kebutuhannya? Dengan copywriting, dengan headline. Gara-gara kita baca gitu, kita mau nggak mau jadi butuh. Contoh, contoh misalnya gue kemarin berada di belakang mobil, yang mobilnya itu di stikerin dengan brand Ion apa tuh yang buat AC gitulah. Dia bilang di situ, lumpuhkan bakteri atau virus COVID-19 hanya dalam waktu 30 detik. Gara-gara si Ion brandnya gue lupa apa, Sharp apa gitu gue lupa. Gara-gara kita baca copywriting, orang jadinya butuh. Alat ini bisa melumpuhkan virus COVID-19 hanya dalam waktu 30 detik. Nah, itu yang dikuatin dari ilmu marketing. Agar orang tadinya nggak butuh, jadi butuh. Itu ya udah boleh lah kita kasih hadiah. Berapa kilo? Allah jazakallah khairan, Bang. Oh iya. Berarti tinggal satu pertanyaan lagi nih tersisa buat teman-teman Syafikers yang udah join. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir sebagai sesi penutup. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir ini bisa dijawab dengan sempurna. Meskipun ya boleh kalau mau diskusi, boleh lah ya bro ya. Boleh. Ini kali ini gampang. Kali ini gampang banget. Bahkan nggak ada hubungannya sama gua. Nah lo, itu sebutin. Pertanyaan terakhir nih. Monggo silakan. Kira-kira kan kita ngomongin bisnis ya. Kira-kira bisnis model atau mungkin brand positioning terserah lah, atau brand identity terserah lah ya, core value terserah lah ya. Dari Syafiq itu apa? Masya Allah. Langsung ada nih Januar Dwi Atmaja. Tadi sepertinya udah ngacung. Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dari Syafiq, yaitu investasi syariah, Bang. Nah ini Wira nih yang benerin apa enggaknya nih. Investasi syariah doang. Ya. Kurang lengkap dikit. Ini ada Kevin nggak, Wir? Ada. Oh, ada Kevin. Nah tuh Kevin. Vin, sehat bro, bekhair ya. Barakallahu fik. Hayakallah. Coba Vin, lo yang benerin ya Vin. Selaku CEO dari syafiq.id. Coba Vin, kira-kira bisnis model atau core value atau brand identity dari Syafiq itu apa sih? Nah ini kan kita ngomongin bisnis nih. Ada apa ya? Investasi yang terhindar dari goror kayak gitu Bang. Kayaknya
Saya lupa. Coba mana kita munculkan CEO-nya nih, Syafiq nih. Kevin, mana Vin? Masih di sini nggak ya? Bro. Mas Mohon Kev, maaf ya, Bro anak gue Kev. berantem nih. Enggak. Sepertinya ada tapi nggak tahu nih. Kayaknya bau nih. Tapi kok wujudnya nggak ada ya? Oke, sepertinya beliau lagi ada kesibukan yang lain. Tadi jawabannya apa, Bro? Investasi syariah. Kurang Gimana? lengkap sih. Kurang lengkap sih sebenarnya. Kurang lengkap. Cari yang lain lagi tuh, Wir. Suara gue masih ada nggak sih? Masih ada. Iya, coba Wir. Yang lain tuh lo pilih deh tuh. Oke, maaf nih Bro Jam 2 Majat. Oke, kita next ke ada Abdul Haris, silakan. Positioningnya Syafiq. Sebenarnya udah tercantum nih di bocoran aja. Nah, itu. Lu pakai bocorin lagi. Pada ngecek. Tercantum di ya dikasih kesempatan 3 detik untuk ngecek. Oke. Silakan Bro Abdul Haris. Ya, untuk Syafiq itu brandnya adalah investasi syariah yang sudah terdaftar di OJK dan anti ghaib, yaitu goror, zolim, sama riba untuk kemajuan ekonomi syariah yang penuh keberkahan. Lengkap nih. Mantep nih. Mantep. Masya Allah. Boleh. Kasih Bro, sama uang tunai katanya mau berapa 1 miliar ya? Kalau biar kalau bisa beli itu, madu tuh ya. Beritanya bagus, Masya Allah. Oke, time. Jadi alhamdulillah tadi udah lengkap pertanyaan 4 pertanyaan dari Bro Derensa dan udah dijawab oleh teman-teman Syafikers. Dan alhamdulillah di dalamnya kita ada sedikit diskusi, jadi memperkuat apa yang disampaikan Bro Dery mengenai branding, marketing, dan sebenarnya mungkin ada salah satu poin yang belum terlalu dikulik yaitu selling. Ya, tapi insya Allah Nah. mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut setelah investasi kali ini, karena ya qadarullah tadi sempat beberapa kali terputus. Nanti insya Allah kita coba jadwalkan lagi ya Bro ya, kita bikin kelas Boleh. buat Syafikers ini. Boleh. Cara closing dengan cepat gitu ya. Cara closing dengan cepat. Ini nge-close apa nih Bro? Apa? Yang di closing apa nih? Barang produk kita biar Insya banyak yang laris gitu. Gimana sih cara ngejual produk kita? Gimana sih cara konsumen mau nggak mau beli saat itu gitu kan? Boleh nanti kita atur ya Wir. Siap insya Allah. Oke, Bro Dery, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Ada 1-2 hal yang ingin disampaikan sebagai penutup investasi kita malam ini, Bro. Ya, Taib. Oke, mungkin gini aja. Gue teman-teman, syukran jazakumullah khair barakallahu fik. Intinya adalah gue melakukan bisnis ini berjalan dengan strategi kreatif media apapun itu. Ternyata gue melakukannya dengan 4 hal. Yang pertama, yaitu gue coba melakukan bisnis dengan tidak takwa dan tidak ada ilmu bisnis itu sendiri. Jadi di sini yang mau gue bahas adalah ilmu agama sama ilmu dunianya. Yang pertama gue lakukan 4 hal nih ya. Yang pertama gue lakukan adalah dengan tidak takwa kepada Allah. Naudzubillah pada saat itu gitu ya. Dan juga tidak menguasai ilmu bisnis itu sendiri. Tapi ternyata alhamdulillah bangkrut dan rugi ratusan juta. Nah, yang kedua gue lakukan juga dengan tidak takwa, tapi gue agak sedikit menguasai ilmu bisnis itu sendiri. Nah, ternyata apa juga yang terjadi? Alhamdulillah bangkrut juga untuk kedua kalinya. Dan yang ketiga gue lakukan dengan ya lumayan takwa dan lumayan berbisnis, ilmunya udah paham lah. Tapi ternyata alhamdulillah ya gue syukurin, ya pendapatannya ya alhamdulillah ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, tapi yang keempat gue coba untuk memaksimalkan bentuk takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala plus kuasain ilmu bisnis itu sendiri. Nah, jawabannya biiznillah apa yang gue rasakan saat ini. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi yang penting adalah gimana caranya kita mau jago apapun itu bisnis kita, ilmu kita apapun itu, tapi kalau tidak dibandingkan dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wallah demi Allah hancur tinggal hitung detik, menit, jam doang. Begitu kurang lebih barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi pada Wira. Oke, syukran Bro Dery, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Terima kasih buat teman-teman Syafikers yang udah hadir pada malam ini. Insya Allah besok kita masih ada invest sharing yang ketiga bersama Bro Kevin Syahrizal selaku co-founder dan CEO dari Syafiq. Jadi buat teman-teman Syafikers yang ingin mendalami dan mempelajari Syafiq lebih dalam atau investasi yang sesuai syariah, tadi sempat ada kisi-kisi juga,
Besok jangan lupa gabung jam 8 dengan tema mengembangkan omset bisnis dengan branding yang tepat. Dan sebelum kita tutup, minta tolong dari teman-teman untuk mengisi form yang saya share di komentar. Tujuannya untuk supaya invest sharing selanjutnya bisa lebih baik lagi, dan kita butuh masukan dari teman-teman Syafiker semua. Sekali lagi, kami dari tim Syafiq mengucapkan terima kasih kepada Bro Derensa, jazakallahu khairan, dan kepada teman-teman Syafiker semua, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di invest sharing selanjutnya insya Allah, dan kita tutup kegiatan invest sharing malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.